Ya Allah, kenapa wanita itu? Dia pasti terluka. Akan kutolong dia dan kubawa ke rumah sakit terdekat. Sabar ya, Mbak. Mas, terima kasih telah menolongku ya. Kamu orang baik, Mas. Aku berhutang budi padamu. Apa kamu mau menikah denganku, Mas? Santri tampan menolong perempuan cantik pingsan. Ketika sembuh balasannya bikin syok, ternyata. Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada cerita menarik yang tentunya buat kalian penasaran. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen di kolom komentar sahabat semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa buat like komen. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya ya. Selamat menonton. Apa jadinya jika wanita penjual kerupuk keliling yang Anda tendang makanannya hari ini, ternyata adalah putri konglomerat nomor 1 di negara ini? Dan apa balasannya bagi seorang pemuda miskin yang rela menyerahkan seluruh tabungan masa depannya demi menyelamatkan nyawa wanita asing tersebut? Kita akan melihat bagaimana roda kehidupan benar-benar berputar secara brutal dan memuaskan. Tonton video ini sampai habis, dan buktikan sendiri bahwa karma itu nyata. Matahari siang itu tepat berada di atas ubun-ubun, memanggang jalanan aspal kota pesisir yang seolah mendidih memancarkan fata morgana. Gelombang panas menari-nari liar di atas permukaan aspal hitam yang kasar, menciptakan uap tak kasat mata yang menyesakkan dada siapa saja yang berani melangkah di bawahnya. Udara terasa begitu tebal oleh debu jalanan yang berterbangan, asap knalpot hitam kendaraan bermotor yang berlalu lalang tanpa henti, dan aroma sengatan matahari yang seakan membakar lapisan terluar kulit. Di tengah kebisingan klakson yang memekakan telinga dan deru mesin bising yang tak pernah tidur, seorang wanita muda melangkah gontai dengan beban raksasa yang seolah meremukan bahu ringkihnya. Wanita itu bernama Nadhira. Tidak akan ada satupun orang di jalanan ini yang menyangka bahwa di balik daster batik pudar bermotif bunga kembang sepatu yang kainnya sudah menipis, berserat kasar, dan kehilangan warna aslinya, mengalir darah biru seorang aristokrat modern. Daster murahan itu menyerap keringat yang membanjiri punggungnya sejak pagi, lengket dan sangat tidak nyaman. Sungguh kontras yang menyiksa bila dibandingkan dengan balutan gaun sutra murni seharga ratusan juta rupiah yang biasanya memeluk tubuhnya. Telapak kakinya yang putih, mulus, dan terbiasa melangkah di atas karpet bludruk ini, harus bergesekan langsung dengan kerikil tajam dari balik sandal jepit karet murahan yang tali penahannya nyaris putus. Setiap langkah yang ia ambil adalah siksaan luar biasa. Setiap gesekan adalah sayatan kecil yang menguji keteguhan hatinya. Meski debu aspal dan noda tanah menempel tak beraturan di pipi mulusnya, gurat kecantikan Nadhira sama sekali tak bisa disembunyikan. Wajahnya bak pahatan sempurna mahakarya Tuhan, dengan hidung mancung dan bibir yang kini memucat kering kekurangan cairan. Ujung rambut ikalnya yang biasanya tercium aroma sampo eksklusif dari salon ternama di Paris, kini lepek menempel di leher, dipenuhi peluh dan dijepit asal-asalan menggunakan jepit rambut plastik seharga Rp1.000. Banyak mata pejalan kaki memandang acuh, membayangkan sebentar lagi harus memanggil bantuan untuk selamatkan wanita cantik penjual kerupuk yang pingsan di tengah terik jalanan, tanpa menyadari bahwa wanita luar biasa ini adalah pewaris tunggal Nusantara Corp, raksasa bisnis multinasional yang mampu membeli seluruh blok pertokoan di jalan raya ini, hanya dengan satu kedipan mata angkuhnya. Tangan lentiknya yang terbiasa memegang pena emas bertahtakan berlian untuk menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah, hari ini harus mencengkeram erat pinggiran kaleng kerupuk seng yang sudah berkarat di sana-sini. Tali plastik rafia merah yang menjadi pengikat kaleng raksasa tersebut menggores pundaknya dengan sangat kejam, meninggalkan garis kemerahan lebam yang perih luar biasa setiap kali ia melangkah tersendat. Di dalam kaleng kaca yang kusam berdebu itu, tumpukan kerupuk putih berbentuk mawar tampak berdesakan, menggemakan suara bergemerincing lirih yang menyedihkan setiap kali tubuh Nadhira terhuyung hilang keseimbangan. Namun, beban fisik yang seolah menghancurkan tulang-tulangnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan beban mental yang sedang ia usahakan untuk lepaskan selamanya. Pikirannya mendadak terlempar kembali pada malam nahas 2 hari yang lalu. Dinginnya lantai marmer Italia di istana megah ayahnya saat itu terasa bagai bongkahan es abadi yang membekukan aliran darahnya. Di ruang makan super mewah yang diterangi kemilau lampu gantung kristal Swarovski raksasa, sang ayah, dengan suara baritonnya yang menakutkan dan tak pernah sudi menerima penolakan, telah menjatuhkan titah mutlak. Sebuah perjodohan bisnis yang menjijikan. Nadhira akan diserahkan bagai barang dagangan murahan kepada putra mahkota keluarga saingan, seorang pria bermoral bejat, hanya demi memonopoli proyek tambang nikel terbesar di pulau seberang. Nadhira mengingat jelas bagaimana cengkeraman tangannya memutih pada ujung taplak meja sutra, menahan amarah yang menggelegak hebat di dadanya.
Saat ia memberanikan diri berteriak menolak kesepakatan gila itu, balasannya hanyalah sebuah tamparan sangat keras dari sang ayah yang menggema memekakan telinga ke seluruh penjuru ruangan. Tamparan itu bukan sekadar menciptakan rasa sakit luar biasa di pipinya, melainkan menjadi pedang pemutus rantai yang selama ini membelenggu jiwanya dalam sangkar emas. Malam itu juga, ketika seisi rumah tertidur, tanpa membawa sepeser pun uang kertas, tanpa satupun perhiasan mewah, dan sengaja meninggalkan kartu kredit hitam tak berbatasnya di atas kasur, Nadhira menyelinap keluar dari gerbang besi setinggi 5 meter rumahnya. Ia menukar pakaian mahalnya dengan daster bekas milik seorang asisten rumah tangga yang sedang dijemur di halaman belakang, mengambil sandal jepit lusuh yang tergeletak di dekat pos satpam, dan melangkah pergi menembus kelamnya malam hujan. Ia bertekad kuat ingin membuktikan pada ayahnya yang arogan, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia sanggup bertahan hidup di dunia nyata yang keras tanpa bayang-bayang kekayaan Nusantara Corp. Ia haus akan ketulusan manusia, sesuatu yang sangat langka dan tak pernah ia temukan di dunia atas yang penuh kepalsuan dan topeng tebal. Namun, realitas keras jalanan berdebu ternyata jauh lebih kejam dan brutal dari sekadar membaca buku-buku filosofi penderitaan di perpustakaan pribadinya yang ber-AC. Memasuki hari kedua masa pelariannya, perut Nadhira menjerit meronta-ronta dengan hebatnya, melilit perih bagai ditusuk dan diputar oleh ribuan jarum berkarat. Ia belum menelan apapun ke dalam lambungnya selain air keran umum dari tempat wudhu masjid yang sempat ia singgahi untuk tidur subuh tadi. Demi bertahan hidup dan membuktikan tekadnya, pagi ini ia rela merendahkan harga dirinya, memohon sambil menunduk pada seorang agen kerupuk galak di pasar tradisional agar diizinkan menjajakan dagangannya dengan sistem setoran di akhir hari. Dengan sisa tenaga yang terus terkuras habis, ia memaksakan diri menarik ujung bibirnya untuk tersenyum setiap kali menawarkan kerupuknya kepada pejalan kaki yang lewat atau orang-orang yang sedang makan santai di warung tenda. Sayangnya, dunia bawah tak selalu ramah menyambutnya. Sebagian besar orang hanya menatapnya sebelah mata, penuh dengan penghakiman sepihak yang menyayat hati. Ada ibu-ibu yang membuang muka dengan tatapan jijik melihat daster kusamnya, merapatkan tas mereka seolah Nadhira adalah pencopet berselubung debu. Ada pula sekumpulan pria-pria hidung belang di warung kopi yang melemparkan siulan merendahkan dan komentar pelecehan yang membuat telinga Nadhira memerah panas. Nadhira menelan semua kepahitan dan hinaan verbal itu dalam diam yang menyakitkan. Mulut cantiknya terkunci rapat. Sorot matanya tetap tajam bagai batu obsidian yang belum diasah, memancarkan aura stoik kelas atas yang tak bisa dihancurkan oleh cibiran kelas rendahan. Menahan air matanya agar tidak jatuh, ia membatin dalam dada, meneguhkan hatinya berulang kali bahwa penderitaan hina ini adalah harga mutlak yang harus dibayar mahal demi sebuah kebebasan sejati. Tiba-tiba, pandangannya mulai berbayang kabur. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras dari pelipisnya, melewati pipinya yang dipenuhi noda kotor, menetes membasahi aspal dan langsung menguap tak bersisa diterjang panas. Tenggorokannya terasa kaku seperti disumpal bongkahan pasir gurun, tak bisa lagi memproduksi setitik pun air liur. Suara klakson mobil mewah dan angkot di sekitarnya perlahan terdengar mendengung aneh, menjauh berputar-putar bagai suara lebah di dalam botol kaca yang tertutup rapat. Kakinya gemetar tak terkendali, terasa lembek bagai jeli yang tak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri, apalagi ditambah kaleng kerupuk besar di pundaknya. Jantungnya berdebar liar, memompa sisa-sisa darah dengan panik otaknya yang kini mulai kekurangan suplai oksigen. Nadhira memejamkan mata sejenak, menggigit bibir bawahnya hingga nyaris berdarah untuk mencoba mengumpulkan kesadarannya yang mulai berserakan terbang di tiup angin. Ia harus mencari tempat berteduh sekarang juga. Melalui pandangannya yang semakin mengabur menjadi siluet buram, ia menangkap bayangan deretan ruko megah bertingkat 3 di seberang jalan, dengan kanopi raksasa yang menjanjikan sedikit tempat berlindung dari sengatan matahari neraka ini. Ruko itu memancarkan kemewahan yang mencolok dan arogan di tengah pasar yang kumuh. Lantai terasnya terbuat dari keramik porselen putih impor yang mengkilap menyilaukan mata tanpa setitik debu pun yang menempel. Nadhira tentu tidak tahu bahwa bangunan angkuh yang berdiri mentereng itu adalah wilayah kekuasaan Rendra, seorang anak juragan tanah tiran yang kesombongannya menembus awan. Dengan memaksakan sebuah langkah terseok-seok yang menyedihkan, Nadhira menyeret kakinya menyeberangi jalanan aspal yang meleleh. Sandal jepitnya yang sudah setipis kertas nyaris tak memberikan perlindungan apa-apa dari panas yang membakar telapak kakinya hingga melepuh. Tali rafia merah yang menahan kaleng kerupuk terasa semakin kejam menembus daging di pundaknya. Bertahanlah sedikit lagi, Nadhira, di bawah kanopi itu kau bisa bernapas. Gumamnya tersengal dalam hati dengan napas yang memburu dan terputus-putus seperti orang tercekik.
Namun, alam semesta sepertinya tak lagi mau berkompromi dengan pelariannya. Udara panas menampar wajahnya untuk terakhir kalinya dengan kejam. Titik-titik hitam pekat mulai menari brutal memenuhi seluruh sudut pandangannya. Tubuh ringkih bidadari malang itu perlahan mulai oleng tak tertahan. Kehilangan keseimbangan sepenuhnya tepat di perbatasan antara jalanan berdebu dan pelataran keramik mengkilap yang dingin. Semuanya seketika menjadi gelap gulita. Waktu seolah merangkak dengan keputusasaan yang menyiksa ketika pertahanan terakhir pada lutut Nadira akhirnya runtuh sepenuhnya. Di perbatasan antara aspal jalanan yang mendidih dan pelataran ruko mewah yang berkilau, tubuh ringkih wanita pewaris kerajaan bisnis itu terhuyung ke depan dalam gerakan lambat yang memilukan. Gravitasi menariknya tanpa ampun, menghempaskan sosoknya yang kelelahan ke atas permukaan keramik porselen putih impor yang memancarkan hawa dingin yang menusuk. Suara hantaman tulang lutut dan bahunya yang membentur lantai keras terdengar begitu menyayat hati, tenggelam sesaat oleh hiruk-pikuk klakson jalan raya yang tak pernah peduli. Nadira terengah, pipinya yang berdebu kini menempel rata pada lantai keramik yang licin mengkilap, merasakan dinginnya porselen yang secara ironis justru mempertegas betapa panas dan hancurnya seluruh tubuhnya saat ini. Bersamaan dengan jatuhnya tubuh bidadari malang itu, tali rafia merah yang sejak tadi menyiksa bahunya akhirnya putus dengan bunyi regangan yang tajam. Kalengseng raksasa berkarat yang menjadi beban hidupnya selama 2 hari terakhir terlepas, menghantam lantai porselen dengan suara dentuman logam yang memekakkan telinga. Kaca kusam pada bagian depan kaleng itu retak dan pecah seketika, menyebarkan ribuan serpihan kaca tajam yang bercampur baur dengan tumpukan kerupuk putih berbentuk mawar. Kerupuk-kerupuk malang itu berserakan, hancur berkeping-keping menjadi remahan kasar yang mengotori kesempurnaan lantai mewah tersebut. Nadira hanya bisa memejamkan mata, merasakan getaran benturan itu menjalar ke gendang telinganya, sementara napasnya semakin tipis dan pandangannya kini hanya menyisakan celah sempit yang mengabur. Tepat pada detik ketika kaleng kerupuk itu hancur berantakan, pintu kaca otomatis dari ruko 3 lantai yang menjulang angkuh di atas tubuh Nadira bergeser terbuka dengan suara desisan hidrolik yang halus. Hembusan angin dari mesin pendingin ruangan sentral bertenaga kuda menyapu keluar, membawa serta aroma parfum pria eksklusif, sebuah campuran tajam dari mask, oud, dan kesombongan murni yang harganya dengan mudah melampaui pendapatan seumur hidup para kuli panggul di seberang jalan. Dari balik pintu kaca yang memantulkan teriknya matahari itu, melangkah keluar seorang pria dengan postur tegap yang dibalut kemeja sutra hitam ketat dan celana kain bespoke yang terpotong sempurna tanpa sehelai benang pun yang kusut. Ia adalah Rendra, sang tiran muda penguasa blok pertokoan elit ini, yang menganggap dirinya sebagai dewa kecil di tengah lautan manusia kelas bawah. Ujung sepatu pantofel kulit buatan Italia berwarna coklat gelap yang mengkilap bagai cermin milik Rendra, terhenti hanya beberapa sentimeter dari wajah Nadira yang setengah pingsan. Bukannya menunduk untuk memeriksa apakah gundukan manusia berbaju daster lusuh di depan pintunya itu masih bernapas atau tidak, Rendra justru menarik napas tajam yang dipenuhi rasa jijik yang luar biasa. Wajahnya yang terawat rutin di klinik estetika mahal seketika berkerut brutal, seolah ia baru saja melihat tumpukan bangkai tikus yang membusuk tersapu banjir ke ruang tamunya. Tangannya yang dihiasi jam tangan Patek Philippe edisi terbatas yang memantulkan kilau silau matahari, dengan cepat merogoh saku celananya, menarik keluar selembar sapu tangan sutra berinisial namanya dengan benang emas untuk menutup hidungnya yang mancung. Dari balik sapu tangan sutra itu, meluncurlah bisa beracun yang menghancurkan sisa-sisa harga diri siapapun yang mendengarnya. Sambil mendengus marah, Rendra menggeram beringas, menyuruh gembel bau selokan yang ada di bawah kakinya itu untuk segera mingkir, karena telah berani-beraninya mengotori lantai porselen mahalnya dengan keringat najis yang menurutnya disapu 1000 kali pun kumannya tidak akan hilang. Suara baritonnya yang melengking penuh arogansi menggema memantul di dinding-dinding lorong ruko, menarik perhatian beberapa pejalan kaki dan pedagang asongan yang seketika menghentikan langkah mereka. Namun, tak satu pun dari mereka berani mendekat. Aura intimidasi dari kekayaan dan kekuasaan Rendra telah lama melumpuhkan keberanian warga sekitar yang takut mata pencahariannya dihancurkan oleh keluarga juragan tanah tersebut. Nadira yang tergeletak lemah hanya bisa merespons dengan erangan lirih yang nyaris tak terdengar. Kelopak matanya bergetar hebat, mencoba terbuka namun terasa seberat timah. Melalui pandangannya yang buram berair, ia bisa melihat kilau sepatu kulit Rendra yang melangkah mundur selangkah, bukan untuk memberi ruang agar ia bisa bernapas, melainkan untuk mengambil ancang-ancang. Tanpa setitik pun keraguan atau rasa kasihan, Rendra mengayunkan kaki kanannya dengan tenaga penuh, menendang keras sisa badan kaleng kerupuk seng yang masih tergeletak di dekat perut Nadira. Suara benturan keras antara ujung sepatu keras dengan logam tipis itu meledak di udara,
memekakan telinga dan mengirimkan getaran kejut ke lantai. Kaleng reot itu terlempar belasan meter ke arah jalan raya, berguling dengan suara bising yang menyakitkan telinga sebelum akhirnya membentur trotoar pembatas jalan. Sisa-sisa kerupuk yang belum hancur kini terlontar ke udara, menghujani tubuh Nadhira dengan remahan berminyak dan debu jalanan. Rendra tertawa meremehkan dari balik sapu tangannya, sebuah tawa kering yang sama sekali tidak mencapai matanya yang dingin. Ia berkacak pinggang, menatap ke arah kerumunan warga yang hanya berani menonton dari kejauhan, lalu kembali melontarkan makian tajam. Ia berteriak lantang dengan nada mengejek, mengeluhkan betapa menjijikannya trik murahan orang-orang miskin zaman sekarang yang pura-pura mati kelaparan di depan tokonya hanya untuk memeras belas kasihan, seraya menambahkan bahwa makanan anjing ras impor miliknya di rumah jauh lebih mahal dan bergizi daripada sampah kerupuk berjamur yang berserakan di lantainya. Hati Nadhira yang mendengarkan setiap patah kata hinaan itu terasa seolah disayat oleh silet berkarat. Di balik dadanya yang naik turun dengan ritme yang menyedihkan karena kekurangan oksigen, darah biru seorang pewaris konglomerat mendidih lemah, berontak melawan ketidakberdayaan fisiknya yang menyedihkan. Di istana tempat ia dibesarkan, satu hela napas kecewa dari bibirnya sanggup membuat ratusan karyawan menunduk gemetar dan merombak struktur perusahaan demi memuaskannya. Namun di aspal jalanan ini, di hadapan seorang pria sombong dengan kekayaan yang mungkin tak sampai 1/1000 dari harta ayahnya, ia direndahkan, diinjak-injak bagai cacing tanah yang tak berharga, dan diludahi dengan kata-kata yang membusukkan jiwa. Tangannya yang lemas mencoba mengepal, kuku-kukunya yang tak lagi terawat menggores lantai porselen, menciptakan suara decitan pelan tanda perlawanan batin yang luar biasa, meski tenaganya telah terkuras habis hingga ke tetes terakhir. Di tengah kesadarannya yang semakin meredup, ditelan oleh suara tawa sinis Rendra yang terus mengintimidasi warga agar menyingkirkan sampah ini dari hadapannya. Nadhira merasakan kegelapan yang pekat mulai menariknya secara paksa ke dasar jurang. Rasa dingin dari lantai keramik perlahan mati rasa, digantikan oleh dengungan nyaring di telinganya. Detak jantungnya melambat, pasrah menerima kenyataan pahit bahwa dunia ini memang memuja kain sutra dan meludahi daster lusuh. Tepat sebelum dunia Nadhira benar-benar berubah menjadi hitam total, melalui sisa celah kelopak matanya yang nyaris menutup sempurna, ia melihat sepasang kaki lain yang melangkah terburu-buru membelah kerumunan warga yang diam mematung. Sepasang kaki yang hanya dibalut sandal jepit karet tipis yang sama kumalnya dengan miliknya. Ujung kain sarung kotak-kotak yang berkibar tertiup angin panas, bergerak lurus ke arahnya dengan kepastian langkah yang menantang bahaya. Nadhira tidak tahu siapa pemilik kaki itu, namun sebelum ia sempat menebak, kegelapan mutlak merengkuh kesadarannya tanpa ampun. Di sudut persimpangan jalan yang udaranya seakan bergetar hebat karena penguapan aspal mendidih, seorang pemuda melangkah dengan ritme tenang namun pasti. Namanya Fahri. Berbeda jauh dengan hiruk-pikuk manusia metropolis yang berlomba-lomba memamerkan kemeja bermerek dan perhiasan emas yang menyilaukan mata, penampilan Fahri ibarat oase kesederhanaan yang menyejukkan sekaligus memprihatinkan. Di atas kepalanya bertengger sebuah peci hitam berbahan bludru yang warnanya sudah memudar menjadi kecoklatan di bagian tepi, karena terlalu sering tersengat matahari dan terguyur oleh air hujan. Kemeja koko lengan panjang yang membungkus tubuh tegapnya terbuat dari kain katun kasar yang seratnya mulai menipis, memancarkan warna putih kusam yang menguning di sekitar kerah, bukti tak terbantahkan dari kerja keras fisik yang tiada henti. Di tangan kanannya, ia menjinjing 2 kantong plastik resek merah berisi sayuran layu dan tempe sisa pasar tradisional, bahan makanan murah meriah yang baru saja ia tawar dengan sisa uang receh demi memberi makan belasan santri yatim piatu di pesantren pinggiran kota tempatnya mengabdi. Bau keringat yang membasahi punggungnya tidak beraroma busuk, melainkan mengeluarkan wangi khas sabun cuci batangan murah bercampur dengan aroma tanah basah dan ketulusan niat. Langkah kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit karet tipis, yang keadaannya nyaris tak lebih baik dari milik Nadhira, mendadak terhenti seketika ketika gendang telinganya menangkap suara logam berkarat yang berderak menghantam lantai porselen. Pandangan teduhnya yang dibingkai oleh alis tebal segera beralih menembus kerumunan warga yang entah sejak kapan membentuk lingkaran tontonan di depan pelataran ruko mewah bertingkat 3. Di antara celah bahu orang-orang yang saling berbisik sinis dan sesekali merekam kejadian itu menggunakan kamera ponsel pintar mereka tanpa sedikit pun niat untuk menolong, pupil mata Fahri melebar. Ia melihat sebuah pemandangan yang seketika membuat darah di pembuluh nadinya berdesir perih dan jantungnya berdetak kencang. Sesosok wanita muda berdaster kusam tergeletak tak berdaya tengkurap di perbatasan aspal yang meleleh dan lantai keramik putih yang menyilaukan, dikelilingi oleh remahan kerupuk putih yang hancur bagaikan serpihan harapan yang diinjak-injak tanpa ampun. Perhatian Fahri dengan cepat tersedot pada sosok pria arogan berkemeja sutra hitam ketat yang berdiri menjulang di atas tubuh ringkih wanita tersebut.
Bau parfum eksklusif dari pria itu, sebuah campuran tajam dari musk dan kayu oud yang harganya bisa membiayai makan seluruh santri Fahri selama setahun penuh, menguar sangat kuat, menutupi aroma debu jalanan dengan kesombongan yang memuakkan perut. Fahri menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ujung sepatu pantofel kulit mengkilap buatan Italia itu bergerak menendang sisa kaleng kerupuk seng hingga terlempar berdentang ke arah trotoar, memercikan sisa-sisa minyak dan remahan kotor yang menghujani punggung bergetar wanita malang di bawahnya. Tawa kering yang keluar dari balik sapu tangan sutra pria itu, Rendra, menggema memantul di dinding ruko, menciptakan sebuah harmoni iblis yang menyayat hati nurani siapapun yang masih memiliki setitik rasa kemanusiaan di dalam dadanya. Dada Fahri bergemuruh hebat, seolah ada ombak badai yang menghantam rongga rusuknya. Otot-otot di rahangnya mengeras sesaat menahan gejolak amarah murni melihat ketidakadilan telanjang di depan matanya. Namun ia segera menundukkan pandangannya, beristighfar pelan dengan bibir bergetar untuk meredam iblis kemarahan yang mencoba merasuki kalbunya. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk memikirkan risiko bahwa ia bisa saja berhadapan dengan preman elit atau penguasa jalanan berkuasa, kaki Fahri melangkah menerobos paksa kerumunan warga yang hanya mematung pengecut. Bahunya yang kokoh menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya dengan gerakan halus namun bertenaga kuat. Ia sama sekali tidak memedulikan cibiran beberapa ibu-ibu sosialita tanggung di sekitarnya yang memandang rendah kemeja kusam dan kantong kresek sayuran layunya seraya menutup hidung rapat-rapat. Fokus utama Fahri hanyalah satu, menyelamatkan martabat seorang manusia yang sedang dihancurkan hingga ke akar-akarnya di depan tontonan publik. Sesampainya di titik pusat kejadian, tanpa ragu sedikit pun, Fahri menjatuhkan lututnya dengan keras di atas lantai porselen yang dingin, tepat di sebelah tubuh Nadira yang masih tak sadarkan diri dalam posisi memilukan. Bunyi benturan tulang lutut Fahri dengan keramik memecah keheningan yang mencekam, membuat beberapa warga serempak menahan napas mereka karena terkejut. Dengan tangan kasarnya yang dipenuhi kapalan tebal akibat terbiasa mencangkul tanah dan membelah kayu bakar setiap subuh di kebun pesantren, ia bergerak dengan kelembutan yang luar biasa kontras. Fahri segera meloloskan ikatan sarung tenun kotak-kotak bermotif hijau pudar yang sedari tadi melilit pinggangnya sebagai identitas pengabdiannya, menyisakan celana kain bahan hitam murahan yang cingkrang menggantung di atas mata kakinya yang kurus. Sarung tenun tua yang ujung-ujungnya sudah dipenuhi rajutan benang jahit tangan yang tak rapi itu kemudian ia rentangkan lebar-lebar di udara. Dengan satu gerakan perlindungan yang begitu puitis dan penuh kehati-hatian agar tangannya yang kasar tidak menyentuh kulit bidadari malang itu secara langsung, ia menutupi seluruh tubuh Nadira dari ujung kepala hingga sebatas punggung kakinya dengan sarungnya yang memancarkan kehangatan dan kebersihan hakiki. Tindakan Fahri seketika memancing reaksi berantai bagai menuangkan bensin ke dalam kobaran api. Rendra, yang merasa otoritas tiraninya diinterupsi secara kasar oleh seorang pemuda miskin yang menurutnya sama hinanya dengan penjual kerupuk gembel itu, mendelik tajam dengan urat leher yang menonjol. Mata Rendra membelalak sempurna, otot di wajahnya menegang, dan pipinya memerah pada menahan ledakan emosi tak terkendali. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melontarkan makian sarkas yang melengking ke udara membelah telinga, menyebut Fahri sebagai pahlawan kesiangan bertampang melas yang otaknya sudah bergeser jauh, karena berani menyebarkan virus kuman jalanan dengan meletakkan kain lepel rongsokan itu di atas lantai keramik mahalnya yang diklaim sangat suci. Rendra menambahkan dengan nada sinis yang mengiris hati, bertanya apakah gembel berkopiah kumal itu sengaja ingin mencari muka atau sedang berusaha ikut-ikutan pura-pura mati kelaparan agar mendapat koin belas kasihan darinya. Karena baginya, tumpukan sampah masyarakat seperti mereka berdua hanyalah hama pengganggu pemandangan kota yang pantasnya diseret ke tempat pembuangan akhir. Namun, alih-alih nyalinya menciut, menunduk takut, atau tersulut emosi murahan untuk membalas dengan kepalan tangan, Fahri justru perlahan mengangkat wajahnya. Ia mendongak menatap lurus tepat ke dalam manik mata Rendra yang menyala penuh kebencian membara. Tidak ada sebersit pun kilat ketakutan dalam tatapan teduh Fahri, yang ada hanyalah ketenangan absolut layaknya telaga di kedalaman hutan perawan yang tak bisa diguncang oleh badai buatan manusia. Dengan suara bariton yang lembut namun mengandung ketegasan baja yang tak bisa dibengkokkan oleh harta sedunia, Fahri membalas hinaan Rendra melalui untaian kata naratif yang tenang dan terukur, menyatakan bahwa kekayaan melimpah dan lantai porselen mengkilap yang saat ini ia banggakan dan agungkan tak akan pernah bisa ia bawa saat tubuh kakunya kelak terbungkus kain kafan yang warnanya jauh lebih putih dari porselen ini. Fahri menegaskan tanpa sedikit pun menaikkan nada suaranya, bahwa menolong manusia yang sedang meregang nyawa bukanlah soal adu gengsi mencari muka atau strategi mengemis koin recehan, melainkan sebuah kewajiban mutlak dari Sang Pencipta yang tampaknya telah lama mati dan membusuk di dalam hati mereka yang ditelan mentah-mentah oleh kemewahan duniawi yang fana dan menyesatkan.
Keheningan yang mencekam dan sangat tidak nyaman seketika menyelimuti pelataran ruko mewah bertingkat 3 itu, mengalahkan bahkan deru bising mesin diesel angkutan kota yang berlalu lalang tanpa henti di aspal jalan raya. Udara siang yang memang sudah mendidih terasa semakin memanas, seolah tersedot ke dalam pusaran amarah tak kasat mata yang memancar kuat dari pori-pori tubuh Rendra. Selama 28 tahun hidup bernapas di bawah limpahan harta yang tak berseri, selalu dikelilingi oleh para asisten penjilat yang setiap saat menunduk hormat layaknya menyembah dewa, belum pernah ada satu manusia pun, apalagi seorang pemuda gembel berbaju kusam dan bersandal jepit tipis, yang berani menatap lurus tepat di kornea matanya. Apalagi berani menceramahinya secara terang-terangan tentang realitas kematian yang pasti, kain kafan yang murahan, dan murka sang pencipta yang tak terhindarkan. Wajah Rendra yang biasanya kaku dan licin sempurna karena perawatan rutin di klinik estetika ternama, kini berkedut hebat tak terkendali. Urat-urat kebiruan menonjol mengerikan di pelipis dan sisi lehernya, memompa darah panas yang mendidihkan egonya hingga mencapai titik kehancuran rasionalitas. Ia merasa seolah wajah bangsawannya baru saja ditampar bolak-balik menggunakan sol sepatu kotor berlumpur tepat di depan puluhan pasang mata rakyat jelata yang selama ini memujanya dalam ketakutan mutlak. Cengkeraman tangannya pada selembar sapu tangan sutra murni berinisial benang emas itu menguat brutal hingga buku-buku jarinya memutih pasi, seakan ia sedang mencekik leher tegap Fahri secara imajiner hingga urat nadinya putus. Matanya menyipit tajam bak lang kelaparan, menembakkan ribuan panah kebencian murni ke arah sosok santri muda di depannya. Namun anehnya, Fahri masih berlutut menjaga tubuh Nadhira dengan sebuah ketenangan stoisisme tingkat tinggi, sebuah kedamaian batin yang justru semakin membakar habis sisa-sisa harga diri Rendra menjadi abu. Menyadari bahwa mengintimidasi pria miskin seperti Fahri menggunakan adu argumen filosofis agama hanya akan membuatnya terlihat konyol dan semakin jatuh wibawa, kelicikan di dalam otak Rendra pun berputar liar dengan kecepatan iblis. Sol sepatu pantofel buatan Italianya berderit kasar bergesekan dengan keramik porselen saat ia secara dramatis memutar tubuh tegapnya yang dibalut kemeja sutra hitam ketat tersebut. Rendra sengaja melangkah angkuh membelakangi Fahri, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar ke arah kerumunan warga dengan ekspresi wajah yang dimanipulasi, seolah ia adalah seorang pahlawan atau martir yang sedang berpidato membela keamanan dan kebenaran absolut di blok pertokoan tersebut. Dengan volume suara bariton yang sengaja ditinggikan hingga menggemakan getaran sarkasme ke seluruh penjuru lorong ruko, Rendra melontarkan fitnah keji yang dirancang khusus untuk mencuci otak massa yang kebingungan. Ia berteriak lantang dengan nada mengejek yang sangat kentara, mengumumkan kepada semua orang agar memegang dompet, tas, dan barang berharga mereka rapat-rapat saat ini juga, karena dua gembel busuk yang mengotori lantainya ini tidak lain adalah komplotan sindikat penipu jalanan kelas teri yang sangat berbahaya. Sambil menunjuk-nunjuk kasar penuh cibiran ke arah pecahan kaca kaleng kerupuk yang hancur berantakan dan kain sarung pudar yang menyelimuti tubuh Nadhira, Rendra menuduh tanpa ampun bahwa adegan pingsan di tengah hari bolong ini hanyalah drama teatrikal murahan yang sangat memuakkan. Ia membeberkan teori palsunya bahwa ini adalah sebuah modus operandi basi yang sengaja dimainkan sang wanita lusuh untuk menarik simpati warga yang lengah, sementara si pemuda bertampang religius palsu ini bersiap menyelinap, mengalihkan perhatian satpam bodoh, dan menguras habis isi brankas kasir di tokonya dalam sekejap mata. Racun provokasi yang dimuntahkan dengan sangat meyakinkan dari bibir seorang tiran berharta nyatanya bekerja jauh lebih efektif dan mematikan daripada bisa ular kobra yang disuntikan langsung ke pembuluh darah. Psikologi massa yang didasari oleh ketakutan komunal dan rasa segan yang menjilat terhadap kekuasaan uang keluarga Rendra, seketika mengambil alih akal sehat mereka secara brutal. Bisik-bisik keraguan di antara kerumunan perlahan berubah menjadi gumaman setuju yang mengiyakan, dan gumaman kotor itu dengan cepat membengkak menjadi paduan suara cibiran sinis yang mengiris dan merobek hati nurani. Beberapa ibu sosialita tanggung yang memakai perhiasan emas imitasi di pergelangan tangan mereka mencibir dengan ekspresi wajah yang sangat jijik. Mereka berujar lantang memecah suasana, menyatakan bahwa mereka sudah curiga sejak awal melihat potongan daster lusuh wanita itu yang sengaja dibuat-buat robek dan melas, tak lain demi memancing nafsu dan rasa iba para pria hidung belang di pinggir jalan raya. Para pedagang asongan yang sedari tadi menonton, karena takut lapak gerobaknya digusur oleh orang suruhan ayah Rendra pun tak mau ketinggalan mencari muka kepada sang penguasa. Mereka ikut-ikutan menimpali dengan kejam, menuduh Fahri sengaja menggunakan peci pudar dan sarung kotaknya hanya sebagai topeng kesucian munafik untuk menutupi niat busuknya merampok toko perhiasan elit di sebelah ruko. Serangan verbal yang dilontarkan bertubi-tubi tanpa henti itu bagaikan hujan batu kerikil tajam tak kasat mata yang menghujam punggung kurus Fahri dari segala arah, menciptakan sebuah atmosfer ketidakadilan yang begitu kental. Pekat,
dan menyesakan dada hingga udara di sekitarnya terasa berbau anyir oleh matinya empati kemanusiaan di jalanan tersebut. Namun, di tengah badai caci maki yang menulikan telinga dan fitnahan brutal yang sanggup meremukkan mental serta meruntuhkan harga diri pria dewasa manapun di muka bumi ini, Fahri tetap bergeming diam ibarat bongkahan batu karang raksasa di tengah samudra yang tak akan pernah goyah sedikitpun meski dihantam ombak keruh bertubi-tubi. Kedua tangannya yang masih memegang erat kantong plastik kresek merah berisi sayuran layu dan tempe murah sisa pasar itu memang sedikit menegang menahan gejolak. Namun ia sama sekali tidak menolehkan wajahnya ke arah kerumunan bengis yang sedang meneriakinya dengan berbagai julukan nama binatang yang kotor. Tatapan matanya yang seteduh telaga di pegunungan tetap menunduk ke bawah, menembus serat-serat kain sarungnya yang menutupi rapat tubuh Nadira. Ia mengamati dada wanita berbaju daster itu yang naik turun dengan ritme yang sangat lemah, memastikan bahwa wanita malang yang identitas aslinya belum ia ketahui itu masih menghembuskan napas kehidupan, meski putaran napasnya sangat tipis, sesak, dan bergetar hebat karena dehidrasi parah dan syok. Dari bibir tebal Fahri yang memucat dan mengering pecah-pecah karena sedang menahan dahaga ibadah puasa sunnah Senin Kamis, mengalir untayan lantunan ayat-ayat suci dan doa perlindungan yang dilafalkan dengan frekuensi sangat pelan namun bergetar hebat. Gema doa tersebut berbaur secara harmonis dengan embusan angin siang yang menyengat dan membakar kulit. Suara lembut doa yang lahir dari kebersihan kalbu itu seketika menciptakan sebuah perisai spiritual berlapis baja yang tak akan pernah bisa tertembus oleh pedang kata-kata kotor apapun dari mulut Rendra dan para pengikutnya. Fahri menyadari sepenuhnya dalam diam, bahwa membuang energi untuk berdebat dengan gerombolan manusia yang pintu hatinya telah digembok rapat oleh kera kesombongan duniawi hanyalah sebuah kesia-siaan belaka, sebuah tindakan impulsif yang bisa berakibat sangat fatal bagi sisa-sisa nyawa wanita yang tergolek tak berdaya di hadapannya saat ini. Mengabaikan tawa merendahkan Rendra yang kini terus mengompori dan memerintahkan warga agar segera menelepon aparat kepolisian untuk menyeret kedua manusia malang ini ke balik jeruji besi selokan penjara, Fahri mulai mengambil tindakan nyata yang menggetarkan. Secara perlahan dan terukur, ia memposisikan kedua lutut kakinya untuk mencari titik pijakan yang paling stabil dan kuat di atas hamparan lantai porselen yang licin berkilau tersebut. Ia meletakkan kantong kresek sayuran dan tempenya dengan sangat hati-hati di samping tubuhnya, merelakan dan mengorbankan satu-satunya bahan makanan bernutrisi untuk belasan anak-anak panti asuhan yatim piatu di pesantrennya hari itu, demi memprioritaskan keselamatan darurat sebuah nyawa manusia yang sedang berada di ujung tanduk kematian. Ujung jemarinya yang kasar dan dipenuhi kapalan tebal itu menyelip dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi ke bawah lapisan sarungnya, bersiap untuk merengkuh dan membopong tubuh ringkih Nadira. Dalam keheningannya yang agung dan tak terbantahkan, Fahri bersumpah di dalam batinnya kepada Tuhan pemilik alam semesta di atas sana, bahwa ia sama sekali tidak akan membiarkan martabat seorang manusia diinjak-injak dan dihancurkan menjadi debu di bawah sol sepatu kulit mahal milik penguasa yang congkak ini. Tepat pada saat otot-otot di lengan dan bahu tegapnya mulai mengencang sempurna untuk mengangkat beban tubuh Nadira yang lunglai dari atas lantai dingin itu, kilatan menyilaukan cahaya matahari siang memantul lurus dari ujung pecinya yang pudar. Seolah alam semesta sedang bersujud dan memberikan penghormatan tertingginya kepada satu-satunya manusia yang masih sudi mewarisi ketulusan absolut di tengah kota metropolitan yang jiwanya telah membusuk parah dan kehilangan arah. Di bawah sengatan matahari yang seolah memuntahkan lahar cair langsung dari ubun-ubun langit, Fahri membulatkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Mengabaikan tawa melengking Rendra yang terus menggema memantul di dinding porselen kemewahan dan tatapan sinis puluhan warga yang telah kehilangan nurani, pemuda santri itu menyelinapkan kedua lengannya yang kokoh ke bawah punggung dan lekuk lutut Nadira yang masih tak sadarkan diri. Dengan satu tarikan napas panjang yang diiringi lantunan bismillah bergetar dari bibirnya yang kering pecah-pecah, Fahri mengangkat tubuh ringkih bidadari malang itu dari atas hamparan porselen yang dingin menipu. Meskipun berat badan Nadira mungkin tidak seberapa bagi ukuran seorang pria dewasa, namun bagi Fahri yang sedang menjalankan ibadah puasa sunnah Senin Kamis dengan lambung yang belum terisi apapun selain air putih sejak azan maghrib kemarin sore, beban tersebut seketika terasa bagaikan memanggul bongkahan batu karang raksasa di atas pundaknya. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika meledak dari pori-porinya, mengalir deras membasahi kemeja kokonya yang kusam, menyatu dengan peluh penderitaan Nadira yang menempel pada daster lusuhnya. Setiap langkah yang diambil Fahri meninggalkan pelataran ruko mewah itu, adalah sebuah pertempuran epik antara batas fisik manusia dan kekuatan iman yang tak bertepi. Sandal jepit karet tipisnya bergesekan ngilu dengan aspal yang mendidih meleleh, mengirimkan sengatan panas yang menusuk hingga ke sumsum tulang keringnya. Melalui lapisan sarung kotak-kotaknya yang kini membungkus rapat tubuh Nadira demi menjaga kehormatan wanita malang itu dari tatapan kotor jalanan, Fahri bisa merasakan detak jantung sang pewaris konglomerat yang semakin melemah,
berdetak dengan ritme menyedihkan bagai kepakan sayap burung pipit yang sekarat di tengah badai. Aroma debu aspal yang lengket pada pakaian Nadhira tak mampu menyembunyikan wangi alami tubuhnya yang samar-samar menyiratkan kelas aristokrat murni, namun Fahri sama sekali tidak memedulikan hal itu. Tatapan mata teduhnya dikunci lurus ke depan, menjaga kesucian pandangannya dengan ketat, menolak untuk menatap wajah cantik jelita yang terlelap di dalam dekapannya. Kepala Fahri mulai berdenyut hebat, pandangannya berkunang-kunang diombang-ambingkan oleh dehidrasi parah yang menyiksa kerongkongannya, namun ia terus merapal zikir perlahan, memaksa sepasang kakinya yang gemetar melangkah terseok-seok membelah lautan polusi dan ketidakpedulian warga metropolis. Setelah berjalan menembus penderitaan selama belasan menit yang terasa bak berabad-abad, siluet sebuah klinik kesehatan kecil dan kumuh di ujung gang sempit pasar tradisional akhirnya tertangkap oleh pandangan Fahri yang mulai mengabur parah. Pintu kaca klinik yang buram dan dipenuhi bekas stiker usang didorongnya dengan susah payah menggunakan bahu kirinya. Aroma menyengat dari karbol murahan dan obat-obatan generik seketika menyerbu indera penciumannya, membaur dengan hawa pengap dari kipas angin langit-langit berdebu yang berputar malas. Dengan kelembutan yang sangat kontras dengan tangan kasarnya, ia merebahkan tubuh Nadhira di atas ranjang periksa berbahan kulit imitasi yang busanya sudah mencuat keluar di sana-sini, tepat di depan meja administrasi. Namun, dunia memang tak pernah berhenti menguji kaum papa. Seorang perawat wanita parubaya dengan riasan wajah menor dan seragam putih yang kusut menatap mereka dari balik meja kaca dengan sorot mata merendahkan yang luar biasa tajam. Alih-alih segera memanggil dokter atau mengambil tabung oksigen untuk pasien yang sedang meregang nyawa, perawat itu melipat tangannya di dada, mendengus sinis, dan melontarkan rentetan kalimat pedas yang menyayat hati. Ia menyatakan dengan nada mengejek bahwa tempat ini adalah klinik medis komersial, bukan panti sosial tempat para gembel bisa merebahkan diri sembarangan dan meminta layanan gratis. Lalu dengan dingin ia menuntut uang muka secara tunai untuk biaya infus dan oksigen. Mempertanyakan dengan tatapan jijik dari mana pemuda berbaju bau keringat, sepertinya bisa membayar biaya pengobatan yang dipatok mahal tersebut. Kata-kata tajam sang perawat itu bagaikan sembilu berkarat yang menyayat tepat di ulu hati. Namun tak ada sedikit pun kilat kemarahan di wajah teduh Fahri yang memucat. Di saat jarum jam terus berpacu melawan tipisnya nyawa wanita cantik di atas ranjang yang kini mulai bernapas terengah-engah mencari pasokan udara, Fahri menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Tangannya yang dipenuhi kapalan tebal akibat rutinitas mencangkul tanah pesantren itu perlahan merogoh saku kemeja kokonya yang robek di bagian jahitan dalamnya. Dengan jari jemari yang bergetar hebat menahan gejolak emosi dan kelelahan fisiknya, ia menarik keluar sebuah kantong plastik bening kecil yang diikat rapat dengan karet gelang kusam. Di dalam plastik yang sudah lusuh dan lecek karena selalu ia bawa kemana-mana sebagai pelipur lara itu, tersimpan lembaran-lembaran uang kertas pecahan Rp2.000 yang sudah sangat kumal dan nyaris robek, bercampur dengan puluhan koin recehan 100 dan 500 perak yang bernoda kehitaman. Itu adalah tabungan darah dan keringatnya selama 6 bulan terakhir, sisa-sisa upah menyapu jalanan dan membelah kayu bakar yang sengaja ia kumpulkan keping demi sebuah impian suci yang selalu mampir di setiap sepertiga malamnya. Membeli sebuah kitab kuning langka untuk melanjutkan pendidikan agamanya yang sempat tertunda parah karena jurang kemiskinan. Keheningan yang begitu epik dan menyesakkan dada seketika tercipta saat kantong plastik penuh pelu itu diletakkan dengan pelan di atas meja kaca administrasi. Bunyi benturan koin-koin recehan di balik plastik itu seolah menjadi denting melodi pengorbanan tertinggi yang pernah disaksikan oleh para malaikat di langit. Fahri menatap lurus tepat ke dalam kornea mata perawat yang mendadak terpaku bisu, lalu berbicara dengan suara baritonnya yang lembut namun mengandung ketegasan baja yang tak bisa ditawar. Ia memohon dengan sangat sopan, merendahkan harga dirinya sehina-hinanya demi nyawa orang lain yang tak ia kenal, meminta sang perawat untuk mengambil seluruh uang recehan yang tak seberapa itu dan menghitungnya sendiri, mengorbankan masa depan dan impian pendidikannya detik itu juga tanpa sisa sedikit pun. Asalkan wanita malang yang terbaring kaku itu bisa segera mendapatkan selang oksigen dan cairan infus ke dalam pembuluh darahnya. Ketulusan murni yang memancar dari wajah pemuda bersarung itu begitu menyilaukan, sebuah cahaya pengorbanan absolut yang sanggup meremukan dinding sinisme sang perawat hingga wanita menor itu akhirnya menunduk malu, tak berani menatap wajah teduh Fahri lagi, dan bergegas panik berlari memanggil dokter jaga di ruang belakang. Di sudut ruangan klinik yang pengap itu, saat selang oksigen akhirnya terpasang menutupi hidung mancung Nadhira, Fahri jatuh terduduk lemas di atas lantai ubin yang dingin kotor, menyandarkan punggung lelahnya ke dinding mengelupas, dan tersenyum tipis dalam kelegaan yang luar biasa agung, meski lambungnya melilit perih dan impian terbesarnya baru saja ia gadaikan habis-habisan. Kesadaran itu merayap kembali ke dalam benak Nadhira dengan sangat lambat, bagaikan embun pagi yang berusaha menembus pekatnya kabut musim dingin.
Sensasi pertama yang menyapa saraf-sarafnya bukanlah lagi panasnya aspal jalanan yang mendidih membakar kulit, melainkan hawa sejuk buatan dari kipas angin langit-langit yang berputar dengan suara derit monoton. Aroma karbol murahan bercampur dengan wangi obat-obatan generik seketika menusuk rongga hidungnya, menggantikan bau menyengat dari parfum eksklusif bercampur kesombongan milik Rendra yang sempat membuat lambungnya mual. Kelopak matanya yang terasa seberat bongkahan timah perlahan terbuka, bergetar menahan bias cahaya neon putih kekuningan yang berkedip redup di atasnya. Saat pandangannya mulai fokus, ia mendapati dirinya tengah menatap langit-langit ruangan yang catnya sudah mengelupas dan dipenuhi pulau-pulau kecoklatan bekas rembesan air hujan. Sebuah pemandangan yang bertolak belakang secara ekstrim dengan lukisan fresco Renaissance dan lampu gantung kristal Swarovski, seharga miliaran rupiah yang biasa menghiasi langit-langit kamarnya di Istana Nusantara Corp. Sebuah sensasi dingin yang asing terasa mengalir perlahan namun pasti menembus pembuluh vena di punggung tangan kirinya. Nadira menundukkan pandangannya dengan susah payah, mendapati sebuah jarum infus telah tertancap rapi, mengalirkan cairan kehidupan yang sedikit demi sedikit mengembalikan detak jantungnya ke ritme yang normal. Hidung dan mulutnya pun telah tertutup oleh sungkup oksigen plastik yang mengembun setiap kali ia membuang napas lemahnya. Namun, di antara semua benda medis asing itu, ada satu hal yang paling menyita perhatian batinnya. Tubuh ringkihnya yang dibalut daster lusuh itu, kini tengah diselimuti oleh sebuah kain tenun yang sangat sederhana. Bukannya selimut sutra Mesir berpori halus atau kain kasmir murni yang biasa menghangatkan tubuhnya di malam hari, melainkan sebuah kain sarung kotak-kotak bermotif hijau pudar yang tepiannya sudah dipenuhi jahitan tangan kasar yang tak beraturan. Jemari lentik Nadira yang kotor oleh debu meremas pelan ujung kain sarung tersebut. Teksturnya terasa kasar dan kaku bergesekan dengan kulitnya. Namun entah mengapa, kain lusuh itu memancarkan sebuah kehangatan perlindungan yang luar biasa absolut. Dari serat-serat kainnya, tercium semerbak aroma sabun cuci batangan murah yang sangat bersahaja, berpadu dengan wangi tanah basah sehabis hujan dan entitas maskulin yang begitu suci, tanpa setitik pun bau kepalsuan duniawi. Didorong oleh rasa penasaran yang mengoyak batinnya, Nadira memutar lehernya yang masih kaku ke arah sudut ruangan klinik sempit tersebut. Di sana, di bawah bayang-bayang redup lampu yang berkedip, jantung bidadari konglomerat itu seketika seolah berhenti berdetak. Di atas sebuah kursi plastik reot yang salah satu kakinya sudah diganjal balok kayu, duduklah seorang pemuda dengan pakaian memudar yang tampak begitu akrab dalam sisa-sisa ingatan bawah sadarnya. Pemuda itu, Fahri, tengah tertidur dalam posisi duduk yang sangat tidak nyaman. Kepalanya yang bermahkotakan peci beludru kecoklatan bersandar pasrah pada dinding tembok yang kotor. Wajahnya yang dihiasi alis tebal memancarkan gurat kelelahan fisik yang sangat ekstrim, terlukis dari rona pucat di bibirnya yang kering pecah-pecah dan napasnya yang teratur namun berat. Kemeja koko katun kasarnya basah kuyup oleh keringat yang kini telah mengering, meninggalkan pola noda keputihan di bagian dada dan punggungnya. Kedua tangan besarnya yang dipenuhi kapalan keras dan luka goresan kayu bakar terlipat pasrah di atas pangkuannya, sebuah pemandangan visual yang seketika menampar nurani Nadira. Ia sadar, pria miskin bersandal jepit tipis inilah malaikat penjaga misterius yang telah menerobos barikade fitnah dan caci maki mematikan di pelataran ruko tadi siang demi menyelamatkan nyawanya yang tak berharga. Tepat ketika Nadira mencoba menggerakkan bibirnya untuk memanggil pria itu, pintu ruangan berderi terbuka, menampilkan sosok perawat parubaya yang sebelumnya telah merendahkan Fahri di meja administrasi. Wajah menor perawat itu kini tak lagi memancarkan tatapan sinis, melainkan raut penyesalan dan ketakjuban yang bercampur aduk. Nadira melepaskan sungkup oksigennya perlahan, lalu dengan suara parau yang nyaris menyerupai bisikan angin, ia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi dan siapa yang membayar semua perawatan medis mahal ini. Sang perawat menghela napas panjang yang bergetar, mendekat ke sisi ranjang, dan mulai merangkai fakta yang mengiris hati dengan nada suara yang tertahan. Perawat itu mengisahkan secara gamblang bagaimana pemuda bersarung itu menggendong Nadira menembus aspal mendidih layaknya pahlawan yang tak butuh pengakuan, menahan caci maki orang-orang tanpa membalas sepatah kata pun. Lalu, bagian yang paling menghancurkan batin Nadira meluncur bebas dari bibir perawat tersebut. Fakta bahwa untuk membayar tabung oksigen dan cairan infus ini, pemuda kumal itu telah meletakkan sebuah kantong plastik lecek berisi ratusan keping koin bernoda dan lembaran uang 2000-an robek. Merelakan seluruh tabungan impiannya yang telah ia kumpulkan dengan darah dan keringat selama berbulan-bulan tanpa ragu sedikitpun. Memohon nyawa Nadira diselamatkan tanpa pernah menanyakan identitasnya. Mendengar penuturan jujur yang begitu telanjang itu, dinding keangkuhan aristokrat yang telah Nadira bangun setinggi langit selama lebih dari 2 dekade hidupnya runtuh berkeping-keping menjadi debu dalam hitungan detik.
Selama hidup di atas singgasana Nusantara Corp, ia terbiasa dikelilingi oleh pria-pria berjas miliaran rupiah yang rela menghamburkan uang, membelikan perhiasan berlian, atau menyewa helikopter hanya demi mendapatkan senyumannya. Namun, Nadira tahu pasti bahwa setiap sen yang mereka keluarkan selalu memiliki harga, selalu ada udang di balik batu, selalu ada kontrak bisnis kotor dan nafsu yang menuntut balasan. Cinta dan kesetiaan di dunianya adalah transaksi jual-beli yang penuh manipulasi. Namun hari ini, di sebuah klinik gembel yang bau karbol, dari seorang pria asing yang pakaiannya bahkan lebih murah dari harga segelas kopi paginya, Nadira disambar oleh petir ketulusan murni yang tak bersyarat. Pemuda yang sedang tertidur kelelahan itu memberikan 100% dari segala yang ia miliki di dunia ini, bukan sebagian, melainkan seluruh harta terakhirnya, untuk menyelamatkan penjual kerupuk, hina yang bahkan tak mampu memberinya sepeser pun ucapan terima kasih. Tangan Nadira yang gemetar mencengkeram erat kain sarung pudar di dadanya. Dadanya bergemuruh hebat, menahan ombak tsunami emosi yang akhirnya tak sanggup lagi ia bendung. Kristal bening yang sangat panas menjebol pertahanan kelopak matanya, meluncur deras melewati pipinya yang masih menyisakan noda debu jalanan. Satu isakan kecil lolos dari bibir pucatnya, disusul oleh isakan-isakan lain yang semakin lama semakin menyesakkan dada. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup putri mahkota yang terkenal berhati es itu, ia menangis terseduh-seduh, bukan karena amarah, bukan karena pengkhianatan bisnis ayahnya, melainkan karena ia baru saja disentuh oleh sesuatu yang lebih berharga dari seluruh tambang emas milik keluarganya, kemanusiaan yang hakiki. Di bawah redupnya lampu klinik, diiringi irama tetesan infus, bidadari malang itu menangis meratapi kebesaran hati seorang santri miskin, diam-diam mengukir sumpah abadi di dalam sanubarinya bahwa utang nyawa dan kehormatan yang teramat suci ini kelak akan ia bayar dengan balasan yang akan mengguncangkan seluruh tatanan langit dan bumi kota ini. Tetesan cairan bening terakhir dari kantong infus murahan itu meluncur lambat melewati selang plastik, menyatu dengan aliran darah Nadira yang kini mulai mendapatkan kembali ritme kehidupannya. Di dalam ruang klinik yang pengap dan berbau karbol menyengat tersebut, bidadari pewaris tahta Nusantara Corp itu perlahan menegakkan punggungnya yang masih terasa rapuh. Perawat parubaya yang sebelumnya menatapnya dengan penuh hinaan kini bergerak dengan kelembutan yang canggung, mencabut jarum dari punggung tangan Nadira seraya menundukkan pandangannya, seolah tak sanggup lagi bertatap muka setelah menyaksikan ketulusan absolut dari pemuda miskin yang kini berdiri siaga di sudut ruangan. Nadira melipat kain sarung kotak-kotak bermotif hijau pudar itu dengan sangat hati-hati, seolah kain kasar itu adalah jubah kebesaran raja yang paling berharga di seluruh galaksi. Ia mengusap sisa air mata di sudut matanya yang tajam, mengembalikan aura stoik dan sorot mata obsidian yang pantang merengek. Dengan suara parau yang masih bergetar karena menahan perih di kerongkongan, Nadira mengutarakan niatnya kepada Fahri, menyatakan bahwa ia harus kembali ke pelataran ruko mewah itu sekarang juga untuk memungut sisa kaleng dan dagangan kerupuknya yang berserakan. Fahri, sang santri bersahaja yang lambungnya masih kosong melilit, menatap Nadira dengan sepasang alis tebal yang bertaut cemas. Ia mencoba memberikan bujukan lembut melalui kalimat naratif yang menenangkan, mengingatkan wanita itu bahwa kondisi fisiknya masih sangat rentan bagaikan ranting kering yang mudah patah diterpa angin, dan bahwa sisa kerupuk yang hancur di aspal itu sama sekali tak sepadan dengan risiko kesehatannya yang baru saja ditarik paksa dari ambang kematian. Namun, Nadira menggeleng pelan dengan ketegasan yang tak bisa dibantah. Di balik daster lusuhnya yang masih menyimpan noda debu, darah biru seorang aristokrat bergejolak menolak untuk menyerah pada kezaliman. Baginya, kembali ke tempat kejadian perkara bukanlah sekadar urusan menyelamatkan kerupuk murahan seharga ribuan perak, melainkan sebuah proklamasi harga diri untuk membuktikan bahwa tiran sombong berbalut kemeja sutra itu tidak berhasil menghancurkan mental dan semangat juangnya. Menyadari kobaran tekad baja di kedalaman mata wanita itu, Fahri akhirnya hanya bisa mengangguk pasrah. Ia membiarkan Nadira berjalan lebih dulu, sementara dirinya mengikuti dari belakang dengan jarak yang sangat sopan, bertindak layaknya perisai tak kasat mata yang siap menahan tubuh ringkih itu jika sewaktu-waktu kembali terhuyung jatuh. Perjalanan kembali menyusuri trotoar pesisir yang terpanggang matahari itu terasa bagaikan sebuah prosesi ziarah menuju lembah penderitaan yang tak berujung. Hawa panas yang memantul dari permukaan aspal kembali menyengat telapak kaki Nadira yang hanya dilindungi oleh sandal jepit karet yang nyaris putus. Udara tebal yang dipenuhi asap knalpot hitam menyumbat paru-parunya, berbanding terbalik dengan sejuknya udara berpenyaring ion di istananya. Namun, Nadira memaksakan setiap langkahnya dengan rahang terkatup rapat. Ketika bayangan kanopi raksasa dari ruko bertingkat 3 itu mulai terlihat dari kejauhan, gendang telinga Nadira disambut oleh sebuah simfoni kesombongan yang membuat darahnya mendidih parah.
Tawa melengking yang sumbang dan memekakan telinga terdengar menggema liar, membelah hiruk-pikuk suara kendaraan, berasal tepat dari titik di mana ia sebelumnya kehilangan kesadaran. Sesampainya di perbatasan antara aspal jalanan dan pelataran keramik porselen putih yang mengkilap, langkah Nadira terhenti seketika seolah kedua kakinya baru saja dipaku dalam-dalam ke dalam bumi. Matanya membelalak sempurna, merekam sebuah visualisasi neraka dunia yang menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Di sana, Rendra tidak lagi berdiri sendirian. Pria arogan itu kini dikelilingi oleh 3 orang wanita muda berpakaian sangat mencolok, mengenakan gaun-gaun mini rancangan desainer ternama Eropa yang harganya setara dengan biaya hidup puluhan kepala keluarga di kampung pinggiran. Tubuh mereka dibalut perhiasan emas dan berlian imitasi yang memantulkan cahaya silau, sementara tangan mereka sibuk mengibas-ngibaskan tas kulit buaya eksotis untuk mengusir hawa panas. Aroma parfum mahal yang sangat menyengat dan saling bertabrakan menyerbu udara, menciptakan atmosfer kemewahan murahan yang sangat memuakan. Dan di tengah-tengah lingkaran manusia-manusia congkak itu, tergeletaklah kaleng-seng kerupuk milik Nadira dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan, penyok di segala sisi bak rongsokan tak berguna. Hal yang membuat dada Nadira terasa seolah ditusuk oleh ribuan jarum berkarat bukanlah kondisi kalengnya, melainkan bagaimana kelompok sosialita itu memperlakukan sisa-sisa perjuangannya sebagai objek lelucon rendahan. Sambil tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya, Rendra dengan gaya teatrikal yang sangat melecehkan memperagakan ulang detik-detik Nadira terjatuh. Lalu dengan ujung sepatu pantofel kulit Italianya yang mengkilap, ia menendang-nendang kasar serpihan kaca dan tumpukan kerupuk putih yang berserakan di aspal. Mengikuti komando sang tiran muda, salah seorang wanita sosialita melangkah maju dengan cibiran yang mengerikan di wajah berias tebalnya. Wanita itu mengenakan sepatu hak tinggi stiletto bermerek dengan ujung berlapis kaca runcing yang tajam. Tanpa sekelumit pun rasa iba, ia mengayunkan kakinya dan menginjak kuat-kuat sisa kerupuk berbentuk mawar yang masih utuh. Bunyi retakan garing yang menyayat hati terdengar jelas saat hak tajam itu meremukan kerupuk menjadi serpihan debu berminyak. Wanita itu mendengus jijik, berseru dengan suara melengking bahwa makanan sampah yang mengandung 100% bakteri jalanan ini bahkan akan membuat anjing ras pudel impor miliknya muntah darah jika disuruh mencium baunya, apalagi menelannya. Tawa meledak kembali, lebih keras dan lebih kejam dari sebelumnya. Rendra menimpali dengan suara baritonnya yang pongah, memerintahkan asisten tokonya dari jauh untuk segera mengambil cairan disinfektan paling keras dan menyiram seluruh area pelataran tersebut. Ia beralasan dengan nada sarkas tingkat tinggi bahwa virus kemiskinan dan kuman gembel yang dibawa oleh wanita lusuh tadi sangatlah menular, dan ia tidak sudi jika ubin porselen mahalnya tertular bau kemelaratan yang menjijikan. Setiap kata, setiap tawa, dan setiap injakan hak sepatu di atas kerupuk itu menjelma menjadi palu godam raksasa yang menghantam ulu hati Nadira tanpa ampun. Di titik nadir yang paling absolut ini, Nadira merasakan seluruh harga dirinya sebagai seorang manusia, bukan sebagai pewaris konglomerat, dirobek-robek dan dibakar habis. Kuku-kuku di jarinya yang bergetar hebat menancap tajam ke telapak tangannya sendiri hingga menimbulkan goresan merah, menahan letupan gunung Merapi amarah yang nyaris meledak. Tepat saat Nadira merasa tak sanggup lagi menahan diri untuk tidak menerjang kelompok iblis berwajah rupawan itu, sebuah tangan besar yang hangat dan kasar menyentuh bahunya dengan sangat ringan. Ia menoleh sedikit, mendapati Fahri telah berdiri selangkah di depannya. Tubuh tegap santri itu, meski hanya dibalut kemeja koko kusam dan sarung pudar, tampak menjulang layaknya benteng karang yang tak tertembus badai. Wajah teduh Fahri tetap tenang, rahangnya mengunci rapat menahan pedih. Namun matanya memancarkan ketegasan yang luar biasa saat menatap sekelompok manusia malang yang jiwanya telah membusuk di telan harta itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fahri menunduk lambat, melantunkan istighfar pelan dari bibirnya yang pucat, dan mulai memunguti satu persatu pecahan kaleng tajam di atas aspal panas menggunakan tangan kosongnya, mengabaikan goresan luka kecil yang mulai mengeluarkan darah muda di ujung jemarinya. Mengajarkan sebuah demonstrasi bisu kepada Nadira tentang arti sejati dari kesabaran yang berada ribuan tingkat di atas segala jenis kemewahan dunia yang fana. Matahari pesisir yang seakan tak pernah lelah memuntahkan api dari langit kini, menjadi saksi bisu atas sebuah tragedi kemanusiaan yang tergelar memilukan di atas aspal jalan raya. Di bawah tatapan sinis dan tawa melengking sekelompok manusia yang jiwanya telah lama mati tercekik oleh gemerlap harta, Fahri berjongkok dalam diam yang menggetarkan. Jari jemarinya yang kasar dan dipenuhi kapalan tebal akibat rutinitas kebun pesantren itu kini menyusuri permukaan aspal yang mendidih, memunguti satu persatu serpihan kaca tajam dari kaleng seng yang telah hancur. Tak ada keraguan dalam gerakannya, meski ujung-ujung kaca kotor itu mulai merobek lapisan kulit tipis di telapak tangannya.
Tetesan darah segar berwarna merah marun perlahan merembes keluar, menetes mengalir menodai remahan kerupuk putih dan debu aspal yang kelabu. Nadhira, yang berdiri terpaku dengan lutut gemetar di belakang pemuda itu, merasakan jantungnya seolah diremas paksa oleh tangan raksasa tak kasat mata. Bidadari pewaris tahta itu menahan napas dengan dada bergemuruh hebat, menyaksikan bagaimana darah suci seorang pemuda miskin harus menetes hanya demi membersihkan sisa-sisa kehormatannya yang telah diinjak-injak tanpa ampun. Bagi Rendra, sang tiran muda penguasa blok pertokoan elit tersebut, ketenangan stoisisme yang ditunjukkan oleh Fahri bukanlah sebuah pemandangan yang menyentuh hati, melainkan sebuah hinaan telak yang memukul keras ego otoritariannya. Kesunyian Fahri dalam menanggung penderitaan seolah menjelma menjadi cermin raksasa yang memantulkan betapa kerdil dan menjijikannya jiwa Rendra yang sesungguhnya. Urat-urat kebiruan di leher dan pelipis pria berkemeja sutra hitam itu menonjol liar, berdenyut kencang memompa darah amarah ke otaknya yang dipenuhi kesombongan absolut. Merasa bahwa tawa dari para wanita sosialita di sekelilingnya belum cukup untuk menghancurkan mental gembel bersarung pudar di hadapannya, tangan Rendra bergerak kasar merogoh saku belakang celana bahan bespokenya. Ia menarik keluar sebuah dompet kulit buaya asli keluaran brand mewah Paris, membukanya dengan satu sentakan arogan yang memamerkan deretan kartu kredit tanpa limit platinum yang berbaris rapi dan menyilaukan mata. Dengan raut wajah yang diliputi rasa jijik luar biasa, seolah ia sedang berhadapan dengan sekawanan lalat pembawa wabah penyakit mematikan, Rendra menarik selembar uang pecahan Rp50.000 yang masih sangat baru dan kaku. Ia melangkah maju satu tindak, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan sengaja meludah ke arah kaki Fahri. Gumpalan ludah penuh bisa kebencian itu mendarat tepat di dekat ujung sandal jepit karet tipis milik sang santri, sebuah simbol pelecehan fisik tertinggi yang sanggup meruntuhkan harga diri pria manapun di muka bumi. Tanpa memberi jeda 1/1000 detik pun untuk bernapas, Rendra mengayunkan tangannya dengan kasar, melemparkan lembaran uang Rp50.000 itu tepat ke arah wajah Fahri yang sedang menunduk. Ujung kertas yang kaku itu menyabet pipi tirus sang pemuda, meninggalkan garis kemerahan tipis sebelum akhirnya melayang jatuh dan mendarat di atas genangan darah dari jemarinya yang terluka. Diiringi tawa sumbang yang membelah udara panas, Rendra memuntahkan caci maki sarkasnya, menuduh Fahri tak lebih dari seorang pahlawan kesiangan bertopeng agama yang sengaja mencari jatah, berteriak lantang bahwa uang recehan itu adalah bayaran yang pantas agar si pemuda kumal bisa pergi membawa gembel betina itu dari hadapannya tanpa perlu mencari muka lagi. Provokasi murahan nan keji itu bekerja sempurna membakar akal sehat kerumunan warga dan pedagang asongan yang sedari tadi hanya menjadi penonton. Terbius oleh kekuatan uang dan arogansi Rendra, mereka seketika ikut menyoraki, melontarkan siulan mengejek dan tepuk tangan merendahkan yang menggema menulikan telinga. Beberapa di antara mereka bahkan mengarahkan kamera ponsel pintar untuk merekam momen penghinaan massal tersebut, siap memviralkan kejatuhan dua manusia jalanan yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Nadhira, yang selama ini terbiasa berdiri di puncak rantai makanan piramida sosial dunia, merasakan pertahanan batinnya hancur lebur berkeping-keping. Air matanya kembali menggenang di pelupuk mata yang tajam, bukan karena menyesali pelariannya dari sangkar emas istana, melainkan karena rasa bersalah yang teramat dalam dan menyayat hati. Ia melihat darah yang menetes dari tangan Fahri, ludah menjijikan di ujung sandalnya, dan uang Rp50.000 yang tergeletak di aspal bagaikan monumen kezaliman yang tak termaafkan. Putri mahkota konglomerat itu merasa bahwa dirinya lah sumber dari segala penderitaan tak pantas yang kini harus dipikul oleh satu-satunya manusia yang memberinya ketulusan murni di dunia bawah yang fana ini. Namun, di tengah badai caci maki yang sanggup membuat nurani di langit pun menangis darah, Fahri tetap menunjukkan kelas kesabaran yang berada di luar batas nalar manusia biasa. Ia sama sekali tidak membalas lemparan uang itu, tidak memaki, apalagi mengepalkan tangannya untuk melayangkan pukulan balasan ke rahang Rendra. Dengan gerakan yang sangat lambat dan tenang bagai aliran air di kedalaman samudra, Fahri menghentikan aktivitasnya memungut serpihan kaca. Ia mengusap perlahan jemarinya yang berdarah ke ujung kain sarung kotak-kotaknya yang pudar, tak peduli jika noda merah itu akan membekas permanen menjadi saksi bisu di sana. Pria bersahaja itu kemudian berdiri tegak, menjulang dengan postur tubuh yang kokoh, lalu memposisikan dirinya tepat di depan Nadhira, bertindak sebagai perisai baja tak kasat mata yang melindungi bidadari malang itu dari tatapan predator sekelilingnya. Fahri mengangkat wajahnya, menatap lurus ke dalam manik mata Rendra yang menyala sombong. Dengan senyum tipis yang memancarkan kedamaian absolut, ia berbicara dengan nada bariton yang sangat lembut namun mengandung daya hancur luar biasa, mengutarakan bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari seberapa tebal dompet kulit buaya yang disombongkan.
melainkan dari seberapa kaya hati seseorang untuk tidak meludahi martabat saudaranya sendiri di atas bumi yang sama-sama mereka pinjam dari Sang Pencipta. Kata-kata lembut namun menohok itu sempat membuat Rendra tertegun sesaat, namun hanya sedetik sebelum pria arogan itu kembali memerah padam, bersiap melayangkan tamparan fisik yang sesungguhnya ke pipi Fahri. Di saat itulah, Nadira merasakan sebuah ledakan supernova di dalam dadanya. Kesabarannya, yang telah ia tekan mati-matian demi menjalani penyamaran sebagai penjual kerupuk keliling, kini telah mencapai titik nadir absolutnya dan menguap tanpa sisa. Darah biru keluarga aristokrat penguasa ekonomi negara yang mengalir di setiap inci pembuluh nadinya mendidih hebat, membakar habis segala keraguan dan rasa takut. Sorot matanya yang sebelumnya meredup menahan perih, kini menyala benderang bagai batuan obsidian yang diasah tajam oleh kilat badai. Ia memandang ke arah tangan Fahri yang masih meneteskan darah penanda ketulusan mutlak, lalu menatap lurus menembus jiwa Rendra dan para sosialita yang masih tertawa menganga. Bidadari yang menyamar itu perlahan menegakkan punggungnya yang ringkih, menghapus sisa air mata di pipinya dengan punggung tangannya yang berdebu. Nadira tahu, sandiwara penderitaan ini harus berakhir sekarang juga, dan ia bersumpah demi keadilan semesta, pria berkemeja sutra yang berani merendahkan malaikat pelindungnya ini akan segera berlutut mencium aspal di bawah kakinya. Di bawah terik matahari yang seolah ingin memanggang aspal pesisir menjadi lahar cair pelumpuh tulang, sebuah metamorfosis tak kasat mata namun memiliki daya hancur layaknya ledakan supernova sedang terjadi di kedalaman dada Nadira. Batas kesabaran manusiawi yang telah ia renggangkan hingga setipis jaring laba-laba demi mempertahankan lakon penyamarannya di dunia bawah ini, kini terputus secara mutlak dan tak bisa disambung lagi. Rasa panas yang sedari tadi membakar pori-pori kulitnya mendadak berganti menjadi aura sedingin bongkahan es abadi dari kutub utara. Darah biru murni dari dinasti penguasa Nusantara Corp, yang selama berabad-abad telah memonopoli dan mendikte denyut nadi perekonomian negara dari balik bayangan, bergejolak hebat memberontak melawan ketidakadilan yang merobek-robek nuraninya. Daster batik lusuhnya memang masih dipenuhi noda debu jalanan, bau keringat, dan remahan kerupuk yang hancur, namun postur tubuhnya yang sebelumnya membungkuk lunglai menahan perih kini berangsur tegak sempurna. Bahu ringkihnya terangkat dengan sebuah keanggunan absolut yang hanya dimiliki oleh keturunan raja, menciptakan siluet seorang permaisuri tiran yang bersiap menjatuhkan hukuman pemenggalan kepada para pemberontak rendahan di hadapannya. Tatapan mata Nadira yang biasanya meredup menyembunyikan identitas aslinya, kini menyala benderang menyerupai tajamnya irisan berlian hitam obsidian yang sanggup menguliti jiwa. Ia menatap lekat-lekat pada tetesan darah segar berwarna merah marun yang masih merembes dari ujung jemari kasar Fahri. Sang pemuda miskin bersarung pudar yang tanpa pamrih peser pun telah sudi menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng baja dari kebiadaban manusia metropolitan. Setiap tetes darah dari tangan pemuda itu yang jatuh menodai aspal adalah cambuk api yang mengutuk keras keangkuhan Nadira sendiri, karena ia telah membiarkan malaikat tak bersayap ini dihina dan diludahi murni demi keegoisan pelariannya. Dengan sebuah gerakan yang sangat lembut namun mengandung gelombang otoritas absolut yang tak terbantahkan, Nadira menyentuh lengan Fahri, mengisyaratkan melalui bahasa tubuh yang elegan agar pemuda bersahaja itu melangkah mundur. Fahri sempat tertegun kaku, alis tebalnya bertaut menyiratkan kebingungan yang luar biasa melihat perubahan drastis pada pancaran mata wanita yang baru saja ia selamatkan nyawanya dari ambang batas dehidrasi tersebut, sebuah sorot mata stoik berkelas tinggi yang mustahil dimiliki oleh seorang rakyat jelata penjajah kerupuk keliling. Melihat wanita gembel berpenampilan kusam itu berani melangkah maju keluar dari balik bayang-bayang perlindungan sang santri, tawa melengking Rendra meledak seketika, semakin liar, sumbang, dan sama sekali tidak beradab. Pria berkemeja sutra hitam ketat yang mabuk oleh arogansinya sendiri itu menepuk pahanya berulang kali, seolah ia baru saja disuguhi pertunjukan badut jalanan paling konyol abad ini. Diikuti oleh kor tawa bernada tinggi dari para wanita sosialita bergaun mini di sekelilingnya yang memamerkan deretan gigi berlapis veneer mahal, Rendra dengan gaya teatrikal yang memuakan menunjuk-nunjuk tepat ke arah hidung mancung Nadira. Ia melontarkan rentetan makian sarkas tingkat dewa yang merendahkan, mempertanyakan secara lantang apakah cacing tanah kotor penjilat aspal itu akhirnya memiliki nyali palsu untuk menggonggong, atau apakah otaknya yang dipenuhi bakteri gorong-gorong itu sudah sepenuhnya rusak membusuk akibat kelaparan ekstrim, hingga berani menantang tuan tanah penguasa blok pertokoan elit ini. Rendra bahkan dengan pongahnya memerintahkan asisten tokonya dari jarak jauh untuk segera mengambil tongkat pemukul bisbol berbahan besi, mengancam akan meremukan seluruh persediaan tulang Nadira dan santri munafik itu jika mereka tidak segera bersujud meratap menjilat debu di ujung sepatu mahalnya dan enyah menyingkir dari jarak pandangnya. Namun, Nadira sama sekali tidak merespons gonggongan buas Rendra,
menganggap rentetan ancaman brutal itu tak lebih dari sekadar suara dengungan lalat limbah yang menjijikkan dan tak berarti. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah sang antagonis yang terus memuntahkan bisa, ia memutar pandangannya yang setajam silet bedah, menyapu seluruh kerumunan warga pengecut yang mendadak terdiam bisu tertahan oleh atmosfer yang menekan. Matanya mengunci akurat pada sosok seorang pria parubaya berseragam satuan pengamanan ruko yang berdiri gemetar memeluk tiang kanopi, di mana tangan kasarnya tampak mencengkeram erat sebuah ponsel pintar Android keluaran lama yang layarnya sudah retak 1000 seperti jaring laba-laba. Dengan langkah pelan yang diukur sangat presisi, memancarkan intimidasi hening yang membuat udara mendidih di sekitarnya terasa membeku menjadi pecahan es, Nadhira menghampiri satpam tersebut. Satpam itu menelan ludahnya dengan susah payah hingga jakunnya naik turun. Nyalinya seketika ciut melihat aura membunuh yang menguar pekat dari balik daster kusam wanita di depannya. Melalui suara parau yang sangat dingin dan datar, Nadhira meminta izin untuk meminjam alat komunikasi usang tersebut selama 1 menit. Sebuah permintaan sederhana yang terdengar jauh lebih mengerikan seperti titah mutlak seorang tiran yang tak berani dibantah sedikitpun oleh sang satpam yang kini terhipnotis oleh teror. Di bawah tatapan meremehkan Rendra yang kini berteriak mengejek menuduh Nadhira sedang berusaha menelepon sesama gembel pemulung untuk meminta bala bantuan pasukan pengemis. Jari jemari lentik Nadhira yang kotor mulai menari dengan kecepatan tak kasat mata di atas layar ponsel yang retak tersebut. Ia sama sekali tidak menekan deretan angka untuk memanggil aparat kepolisian setempat atau ambulans rumah sakit, melainkan mengetik sebuah urutan kode alfanumerik terenkripsi sangat rumit yang kerahasiaannya hanya diketahui oleh 5 anggota lingkaran inti pemegang saham mayoritas Nusantara Corp di seluruh dunia. Itu adalah protokol darurat militer tingkat tertinggi, sebuah sinyal code red yang terhubung tanpa pelacakan ke satelit komunikasi pribadi perusahaan, meretas langsung menerobos masuk ke sistem keamanan jam tangan pintar milik kepala asisten pribadinya yang bersiaga 24 jam. Di dalam pesan singkat yang diketik menggunakan bahasa sandi tersebut, Nadhira hanya menyertakan titik koordinat GPS presisi lokasinya saat ini beserta satu kata sandi absolut yang bermakna pemusnahan total tanpa sisa. Setelah menekan tombol kirim dan memastikan layar buram itu menampilkan status terkirim dengan ikon centang ganda, ia menghapus seluruh jejak riwayat pesan dan log panggilan tersebut hingga bersih berkilau tanpa cacat, lalu mengembalikan ponsel panas itu ke tangan sang satpam yang masih terpaku lemas seperti patung lilin tak bernyawa. Membalikan postur tubuhnya dengan gerakan memutar yang sangat lambat dan mematikan, Nadhira kembali berhadapan wajah secara frontal dengan Rendra beserta komplotan sosialitanya yang berlindung di balik payung mahal. Jarak fisik di antara mereka kini hanya terpisah tak lebih dari 3 meter. Namun Nadhira menatap pria bergelimang harta palsu itu seolah ia sedang menatap setumpuk sampah organik yang membusuk menunggu diseret oleh truk pengangkut limbah. Keheningan epik yang sangat mencekam tiba-tiba merampas paksa seluruh suara bising kendaraan di jalan raya saat Nadhira perlahan menggerakkan bibir pucatnya yang kering. Dengan volume suara yang tidak lebih dari sebuah bisikan tajam berbalut desisan ular berbisa, namun resonansinya memiliki frekuensi yang mampu membelah gelombang udara panas dan menusuk langsung menghancurkan gendang telinga Rendra, Nadhira mengucapkan kalimat penutup yang akan menjadi gerbang awal kehancuran sang tiran. Ia menyatakan dengan kebekuan absolut dan pandangan mata yang menguliti nyawa, bahwa waktu bagi pria rendahan penjilat harta itu untuk bernapas bebas di atas tanah yang ia pijak dan menikmati kemewahan fana ini, tersisa tepat 5 menit dari sekarang sebelum semuanya rata dengan tanah. Ada sesuatu dalam intonasi nada suara Nadhira yang benar-benar salah, janggal, dan tidak pada tempatnya bagi ukuran akal sehat manusia normal. Bukannya terdengar seperti gertakan kosong yang putus asa dari seorang penjual kerupuk jalanan yang kehilangan akal, untaian kalimat itu meluncur jatuh dengan bobot kepastian mutlak yang teramat mengerikan, seolah alam semesta itu sendiri yang baru saja membuka mulutnya untuk menjatuhkan vonis eksekusi mati. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupannya yang diisi oleh kecongkakan tanpa batas, Rendra merasakan sebuah aliran listrik tak kasat mata yang dipenuhi kristal es merayap naik menyusuri tulang belakangnya secara brutal, meremangkan seluruh bulu kuduk di tengkuknya di tengah suhu aspal pesisir yang mendidih membakar. Cengkeraman jemari tangannya pada dompet kulit buaya aslinya mendadak mengendur kehilangan tenaga, dan tawa mengejek di bibirnya sempat tersendat kaku selama beberapa detik yang terasa bak keabadian. Tentu saja, egonya yang menggunung ke angkasa dengan cepat berusaha menepis firasat buruk yang menggerogoti itu, memaksanya untuk membalas dengan tawa palsu yang dipaksakan jauh lebih keras, menganggap wanita berkostum daster ini hanyalah orang gila yang lepas dari rumah sakit jiwa. Namun, jauh di dasar lubuk hatinya yang paling gelap dan pengecut, Rendra sama sekali tak bisa memungkiri kenyataan bahwa tatapan mata obsidian Nadhira baru saja menelanjangi jiwanya hingga ke akar, meninggalkan sebuah teror psikologis yang membuat telapak tangannya mendadak basah kuyup oleh keringat dingin kematian. Waktu penghakiman telah diputar,
dan jarum jam terus berdetak tanpa ampun menuju kehancuran yang tak terbayangkan. Detak-detik waktu seolah bergema nyaring bagaikan dentang lonceng kematian di dalam rongga dada setiap manusia yang mematung di pelataran ruko porselen siang itu. Kepastian mutlak yang meluncur dari bibir pucat Nadhira mengenai tenggat waktu 5 menit tersebut, entah mengapa, menciptakan sebuah anomali gravitasi yang menekan udara pesisir hingga terasa sangat pekat dan mencekik paru-paru. Terik matahari yang sebelumnya membakar kulit kini terasa kehilangan daya panasnya, tergantikan oleh hawa dingin tak kasat mata yang merayap naik menyelimuti tengkuk. Di tengah keheningan aspal yang menegangkan itu, Rendra berjuang mati-matian menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa sekasar pecahan beling. Otak rasionalnya yang selama ini didikte oleh arogansi harta berusaha keras meneriakkan logika bahwa wanita berdaster kusam di depannya ini hanyalah gembel kurang waras yang sedang bermain sandiwara putus asa. Namun, insting primitifnya sebagai seorang manusia tak bisa berbohong. Setetes keringat dingin yang memancarkan aroma ketakutan murni meluncur dari pelipisnya, melewati rahangnya yang kaku, dan menetes jatuh membasahi kerah kemeja sutra hitam mahalnya. Merasa bahwa wibawanya sebagai penguasa blok pertokoan elit ini sedang dipertaruhkan dan dikuliti perlahan-lahan di depan mata para sosialita pemujanya, Rendra memutuskan untuk mengambil langkah brutal guna menutupi kepanikannya. Ia mendengus kasar layaknya banteng liar yang kehilangan arah, memecah kesunyian dengan tawa sumbang yang sengaja dipaksakan hingga urat lehernya menonjol mengerikan. Melalui volume bariton yang digetarkan oleh sisa-sisa kesombongan, pria itu mengumumkan dengan nada mengejek bahwa ia akan berbaik hati menghitung mundur sisa detik-detik omong kosong tersebut. Dan tepat ketika waktu itu habis tanpa ada keajaiban apapun yang terjadi dari langit, ia bersumpah akan meremukan tulang rahang gembel betina itu, sekaligus menghancurkan wajah santri munafik pelindungnya menjadi bubur darah di atas aspal. Menyertai ancaman verbalnya yang mematikan, Rendra melangkah maju, memangkas jarak secara agresif dengan kepalan tangan kanan yang telah ditarik ke belakang bahu. Di jari manisnya, sebuah cincin berlian berukuran besar berkilat kejam tertimpa sinar matahari, bersiap untuk dijadikan senjata penghancur yang akan merobek kulit wajah sasarannya. Melihat ancaman fisik yang sudah berada di depan mata, Fahri tidak beringsut mundur walau hanya 1 milimeter pun. Santri miskin yang seluruh jiwa raganya telah diwakafkan untuk kebaikan itu justru semakin membusungkan dada kurusnya, berdiri kokoh menyerupai benteng karang laut yang siap menahan hantaman tsunami. Kedua tangannya yang kasarnya masih merembeskan sisa darah segar kini disembunyikan di balik punggung, menolak untuk membalas kekerasan dengan kekerasan, sementara bibir pucatnya terus melantunkan zikir perlahan yang menciptakan perisai spiritual berlapis baja. Di belakang pemuda bersahaja itu, Nadhira berdiri dengan postur aristokrat yang tegak sempurna. Bidadari pewaris tahta itu sama sekali tidak menatap ke arah Rendra yang sedang mengamuk, melainkan mengunci pandangan obsidiannya lurus ke arah cakrawala langit biru di atas gedung-gedung bertingkat, seolah ia adalah seorang konduktor orkestra yang sedang menghitung mundur ketukan terakhir sebelum simfoni kehancuran massal dimulai. 4 menit dan 45 detik telah berlalu. Rendra memamerkan seringai iblisnya, merasa menang telak karena langit masih bersih dan tak ada bala bantuan hayalan yang datang menyelamatkan dua serangga jalanan ini. Sambil meneriakkan kata makian kotor yang merendahkan martabat Ibunda Fahri, pria berkemeja sutra itu mengayunkan kepalan tangannya dengan tenaga penuh, membidik lurus tepat ke arah pelipis sang santri muda. Namun, tepat pada detik ketika kepalan tangan Rendra hanya berjarak 5 cm dari wajah tenang Fahri, alam semesta seketika merespons titah Nadhira dengan sebuah ledakan kiamat kecil yang memekakkan telinga. Suara gemuruh mekanis yang luar biasa dahsyat mendadak membelah langit kota pesisir, menggetarkan kaca-kaca jendela ruko bertingkat 3 hingga nyaris pecah berantakan. Udara panas tersedot paksa ke atas, menciptakan sebuah pusaran angin topan buatan yang menyapu seluruh jalan raya. Dari balik awan yang menyilaukan, sebuah helikopter hitam legam military grade berukuran raksasa menukik tajam dengan kecepatan yang mengabaikan semua regulasi penerbangan sipil. Di badan helikopter yang mengkilat itu, tercetak jelas logo elang emas raksasa milik Nusantara Corp, simbol kekuasaan absolut yang mampu membuat para menteri ekonomi negara menunduk hormat. Baling-baling raksasa itu berputar liar, memicu badai debu jalanan yang menerbangkan payung-payung kafe di pelataran ruko bagaikan daun kering. Para wanita sosialita menjerit histeris ketakutan, bertiarap memeluk lantai porselen sambil memegangi rambut dan gaun mini mereka yang berkibar berantakan tertiup badai. Kepalan tangan Rendra terhenti di udara, seluruh tenaganya menguap lenyap seketika, matanya membelalak lebar seolah nyawanya baru saja direnggut paksa dari tenggorokannya melihat monster besi itu mendarat darurat dengan arogan tepat di lapangan kosong seberang tokonya, menciptakan kawah debu yang membutakan pandangan. Sebelum jantung Rendra sempat mencerna teror dari langit tersebut,
Suara decitan rem yang memekakan telinga terdengar bersahut-sahutan dari arah jalan raya utama. Sirene berfrekuensi tinggi memecah kebisingan kota saat 10 unit mobil Mercedes-Benz G-Class berwarna hitam solid, yang bodi lapis bajanya kebal terhadap peluru senapan mesin, melaju ugal-ugalan menembus lampu merah dan langsung memblokir seluruh akses jalan raya di depan ruko secara formasi melingkar. Lalu lintas kota seketika lumpuh total dalam hitungan detik. Rendra terhuyung mundur. Kakinya yang dibalut celana kain mahal itu mendadak lemas bagaikan jeli tak bertulang. Ia mengira ini adalah penggerbekan dari pasukan anti-teror kepolisian negara, namun tebakannya sepenuhnya salah. Pintu-pintu mobil baja itu terbuka serentak bagai koreografi mematikan, memuntahkan puluhan pria berbadan tegap yang dibalut setelan jas hitam bespoke, kacamata gelap, dan AirPitch komunikasi menyala di telinga mereka. Puluhan pasukan pengawal elit berlatih militer itu berhamburan berlari menembus badai debu baling-baling, menginjak-injak trotoar, dan dengan cepat membentuk formasi pagar betis tak tertembus yang mengepung area pelataran ruko. Mereka mengabaikan keberadaan Rendra seolah pria kaya raya itu tak lebih dari seonggok sampah organik di pinggir jalan. Puncak dari teror psikologis yang menghancurkan kewarasan Rendra terjadi pada detik berikutnya, ketika puluhan pengawal berwajah garang itu secara serentak, rapi, dan presisi melipat kedua tangan mereka ke depan perut, lalu menundukkan tubuh mereka hingga membentuk sudut 90 derajat tepat ke arah wanita berdaster kusam pencium aspal tersebut. Suara bariton mereka menggema bersahutan menggetarkan trotoar, menyerukan sapaan penghormatan tertinggi kepada sang nona muda, memohon ampunan karena keterlambatan mereka yang tak bisa dimaafkan. Tubuh Rendra bergetar sehebat daun kering yang dihantam badai salju. Matanya yang merah tak berkedip menatap horor ke arah mobil Maybach Pullman edisi terbatas yang merayap membelah formasi barikade pengawal. Pintu belakang mobil yang panjangnya menyerupai limosin itu terbuka, dan melangkahlah keluar seorang pria paruh baya dengan aura tiran yang 1000 kali lipat lebih mengerikan dari Rendra. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu arang bernilai ratusan juta, dengan tongkat berjalan bertahtakan berlian murni di tangan kanannya. Wajah tegas pria itu sudah tak asing lagi bagi Rendra. Itu adalah wajah sang konglomerat penguasa ekonomi Asia yang fotonya selalu terpampang di sampul majalah bisnis Forbes setiap tahunnya. Sang maharaja bisnis itu berjalan gontai, mengabaikan dunia, dan langsung memeluk erat tubuh kotor Nadira seraya menangis terseduh-seduh, mencium puncak kepala putrinya yang mahkota rambutnya lepek oleh debu jalanan. Pada detik itu juga, realitas kebenaran menghantam Rendra layaknya meteorit raksasa. Oksigen seakan ditarik habis dari paru-parunya. Tulang lutut pria arogan itu hancur berderak menghantam kerasnya aspal yang panas. Tubuhnya ambruk seketika tak mampu lagi menopang berat penyesalan. Rendra bersujud tak berdaya dengan keringat dingin bercucuran sebesar jagung dan mulut yang menganga tanpa suara, menyadari dengan kengerian absolut bahwa wanita lusuh yang baru saja ia ludahi, ia hina sebagai gembel bau selokan, dan ia tendang makanannya tanpa ampun tadi adalah pewaris tunggal dari sangkar emas raksasa yang sewaktu-waktu bisa menghapus eksistensi dirinya dan seluruh garis keturunannya dari muka bumi ini, hanya dengan satu isyarat jentikan jari. Udara di pelataran ruko berlapis porselen itu seolah tersedot habis ke dalam sebuah pusaran vakum kehampaan yang mencekik leher. Dentuman irama baling-baling helikopter militer yang membelah angin pesisir dan lolongan sirene dari konvoi Mercedes-Benz G-Class berlapis baja yang memblokir jalan raya nyatanya tak mampu menembus keheningan mematikan yang kini menyelimuti batin setiap manusia di tempat itu. Bagi Rendra, sang tiran muda yang beberapa menit lalu masih menepuk dada membusungkan kesombongannya setinggi langit, dunia yang ia kenal baru saja kiamat, runtuh berkeping-keping dan menimpanya tanpa sisa. Tulang lututnya yang dibalut celana bahan bespoke berharga belasan juta rupiah kini, berderak keras menghantam permukaan aspal yang mendidih. Ia tidak lagi memedulikan hawa panas yang melepuhkan kulitnya, karena suhu dingin dari teror absolut telah membekukan aliran darah di seluruh persendiannya. Wajahnya yang selalu dirawat di klinik estetika mahal kini sepucat mayat yang kehabisan darah, bibirnya bergetar tak terkendali, dan peluh dingin bercampur minyak mengalir deras merusak tatanan rambutnya. Pupil matanya membesar, terkunci ngeri menatap pemandangan di depannya yang melampaui mimpi buruk paling jahanam sekalipun. Pria berjas abu-abu arang pemegang kendali ekonomi multinasional itu tengah menangis memeluk wanita berdaster kusam yang baru saja ia ludahi. Sang maharaja bisnis, Ayahanda Nadira, perlahan mengurai pelukannya dari sang putri tunggal. Sepasang mata elang pria paruh baya itu, yang biasanya menatap layar grafik saham triliunan rupiah dengan dingin, kini berkaca-kaca menahan emosi yang teramat dalam. Namun, keharuan itu hanya berlangsung selama sekian detik sebelum sepasang mata predator tersebut menyapu liar ke seluruh penjuru tempat kejadian perkara.
Pandangan sang konglomerat menelusuri lantai porselen yang berserakan dengan pecahan kaca dari kaleng-seng berkarat yang penyok tak berbentuk. Matanya kemudian turun menatap aspal, menemukan ceceran remahan kerupuk putih yang telah diremukan oleh sepatu hak tinggi, sebuah gumpalan ludah kotor yang menjijikan, dan selembar uang pecahan Rp50.000 yang tergeletak pasrah di atas aspal dengan noda darah segar berwarna merah marun di ujungnya. Darah yang menetes dari sela-sela jari tangan kasar milik seorang pemuda bersarung pudar yang kini berdiri mematung dalam diam. Ketika kepingan-kepingan realitas penderitaan putrinya itu tersusun sempurna di dalam kepala sang maharaja, sebuah aura membunuh yang sangat pekat, gelap, dan brutal seketika meledak dari pori-porinya, membuat para burung yang bertengger di kabel listrik berhamburan terbang ketakutan. Merasakan fluktuasi kemarahan tuannya yang telah mencapai titik mematikan, puluhan pengawal elit berjas hitam yang membentuk pagar betis itu secara serentak menggeser posisi kaki mereka dengan bunyi derak sepatu Lars militer yang menggetarkan trotoar. Tangan-tangan kokoh yang tersembunyi di balik jas mereka mulai meraba gagang senjata api yang terselip rapi, bersiap menunggu satu saja kedipan mata atau isyarat jemari dari sang konglomerat untuk menyeret Rendra dan kelompok sosialitanya menuju ruang penyiksaan bawah tanah yang tak akan pernah bisa dilacak oleh hukum negara. Para wanita sosialita bergaun mini yang tadinya tertawa memamerkan gigi veneer mereka, kini bertiarap di atas lantai porselen yang kotor, menangis terseduh-seduh hingga mascara hitam luntur menodai pipi mereka yang pucat pasi, merutuki nasib sial mereka yang telah salah memilih tiran untuk disembah. Rendra sendiri hanya bisa terengah-engah. Jakunnya naik turun dengan susah payah saat ia mencoba merangkai kata ampunan, namun pita suaranya seolah putus tak mampu menghasilkan apapun selain erangan parau layaknya seekor anjing pelacak yang terjepit pintu besi. Namun, sebelum algojo-algojo berjas hitam itu sempat mengambil langkah maju untuk merobek nyawa Rendra, Nadira mengangkat tangan kanannya yang masih bergetar menahan perih. Sebuah gestur yang sangat sederhana, lambat, namun memancarkan otoritas absolut seorang ratu yang tak bisa dibantah oleh siapapun di muka bumi ini. Seluruh pergerakan pasukan elit itu membeku seketika. Nadira melepaskan diri sepenuhnya dari naungan perlindungan ayahnya. Ia melangkah perlahan, menyeret sandal jepit karetnya yang tipis melintasi sisa-sisa kerupuknya yang hancur. Meski pakaiannya hanyalah daster batik murahan yang dihiasi noda tanah liat dan bau keringat yang lengket, postur tubuhnya, sudut dagunya yang terangkat angkuh, dan kilatan matanya yang setajam irisan berlian hitam membuat daster lusuh itu terlihat jauh lebih agung dan menakutkan daripada jubah sutra bertahtakan emas milik para permaisuri kuno. Ia berhenti tepat 10 cm dari wajah Rendra yang kini menunduk lemas nyaris mencium ujung kakinya. Tanpa perlu meninggikan volume suaranya, Nadira mengunci tatapan Rendra yang mendongak penuh teror. Melalui untaian kalimat naratif yang memancarkan kedinginan mutlak, bidadari pewaris tahta itu mengembalikan setiap cacian yang pernah ditelan olehnya. Ia mengingatkan Rendra dengan nada suara yang membekukan darah tentang ucapannya sejam lalu yang menyebut mereka sebagai hama pengganggu pemandangan, gembel penjilat aspal, dan kuman jalanan yang bau selokan. Nadira menyatakan dengan sangat tenang namun mematikan, bahwa keangkuhan yang ditopang oleh selembar sertifikat ruko dan deretan kartu kredit tanpa limit itu tak lebih dari sebuah lucon badut yang amat menyedihkan, karena baginya, seluruh aset kekayaan keluarga Rendra sejak 7 turunan tak akan pernah sebanding dengan harga setetes darah yang mengalir dari jemari pemuda santri yang ia ludahi tadi. Ia menyudahi kalimatnya dengan sebuah penegasan yang menghancurkan sanubari, menyatakan bahwa mulai detik ini, napas Rendra dan seluruh keluarganya tidak lagi menjadi milik mereka sendiri, melainkan sebuah barang sitaan yang nyawanya berada di ujung jari telunjuk Nadira. Hantaman realitas dari kalimat dingin tersebut meruntuhkan sisa-sisa kewarasan Rendra, hingga tak bersisa menjadi debu. Pria yang menganggap dirinya dewa kecil itu, kini merangkak maju layaknya seekor reptil tak bertulang belakang. Ia meratap sejadi-jadinya, menangis meraung-raung dengan suara sumbang yang memalukan, membiarkan air mata dan cairan hidung mengalir deras menodai kemeja sutra hitamnya yang mahal. Dengan kedua tangannya yang gemetar hebat, ia berusaha meraih dan memeluk pergelangan kaki Nadira yang beralaskan sandal jepit kusam, mengemis ampunan secara histeris, berteriak merendahkan dirinya sendiri, menyebut dirinya sebagai binatang kotor tak berguna yang matanya telah buta oleh harta dunia, memohon dengan sangat agar perusahaannya tidak dihancurkan dan nyawanya diampuni dari murka Nusantara Corp. Namun, Nadira hanya menarik kakinya mundur dengan ekspresi jijik yang luar biasa. Membiarkan Rendra jatuh tersungkur memeluk aspal yang keras dan mendidih, tak memberikan sekelumit pun belas kasihan kepada manusia berhati iblis tersebut. Mengabaikan tangisan Rendra yang memekakan telinga, Nadira perlahan memutar tubuh ringkihnya. Matanya yang tajam kini melembut saat ia menatap sosok Fahri.
Santri muda beralis tebal itu masih berdiri tegak di tempatnya semula, memegangi tangan kanannya yang terluka dengan balutan ujung sarungnya yang pudar. Wajah Fahri yang teduh memancarkan kebingungan yang sangat manusiawi. Otaknya yang sederhana sedang berjuang keras memproses transisi hiperbolis yang terjadi di depan matanya. Bagaimana wanita penjual kerupuk yang ia tebus nyawanya menggunakan uang recehan dari dalam plastik lecek itu, kini berubah menjelma menjadi penguasa absolut yang mampu menundukkan barisan pasukan bersenjata dari angkasa. Di tengah kebingungan sang malaikat tak bersayap itu, di hadapan puluhan pengawal militer elit yang menahan napas, dan di bawah tatapan sang ayah konglomerat yang menguasai panggung ekonomi dunia, Nadhira berjalan mendekat. Ia tidak menyodorkan tumpukan uang atau perhiasan, melainkan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, lalu menundukkan kepalanya dalam sebuah gestur penghormatan yang sangat agung dan tulus. Sebuah balasan penghormatan tertinggi dari sang putri penguasa kepada seorang santri miskin yang telah mengajarkannya bahwa di balik megahnya gedung pencakar langit dan dinginnya porselen kemewahan, ketulusan sebuah hati tanpa pamrih adalah satu-satunya harta karun mutlak yang tak akan pernah bisa dibeli dengan kekayaan sebanyak apapun di seluruh alam semesta. Momen penghormatan agung yang ditunjukkan oleh Nadhira kepada sang santri miskin itu seolah menghentikan putaran waktu di atas pelataran ruko yang mendidih. Di hadapan barikade puluhan pasukan elit militer berjas hitam yang berdiri sekokoh baja, dan di bawah tatapan sang maharaja bisnis Asia yang memancarkan aura membunuh yang sangat pekat, bidadari pewaris tahta itu baru saja mendeklarasikan secara bisu siapa penguasa sebenarnya di tempat ini. Sementara Nadhira menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada untuk Fahri, di belakang mereka, sosok Rendra yang beberapa menit lalu menobatkan dirinya sebagai dewa kecil penguasa jalanan kini tak lebih dari seonggok daging tak berdaya yang memeluk erat aspal panas. Keringat dingin sebesar biji jagung yang memancarkan aroma asam ketakutan murni telah sepenuhnya melunturkan wangi parfum oud eksklusif miliknya. Kemeja sutra hitamnya yang berharga belasan juta rupiah kini kusut masai, dipenuhi noda debu, air mata, dan cairan hidung yang mengalir tak terkendali saat ia meratap memohon ampunan ke arah kekosongan udara. Nadhira perlahan menegakkan kembali punggung ringkihnya, membiarkan daster batik kusamnya berkibar pelan diterpa embusan angin dari sisa putaran baling-baling helikopter. Sorot matanya yang sebelumnya melembut saat menatap Fahri kini kembali mengeras menjadi bongkahan es abadi ketika ia memutar tubuhnya untuk menatap tiran yang sedang tersungkur merangka itu. Tanpa perlu mengotori lidahnya lagi untuk berbicara langsung dengan manusia berhati iblis tersebut, Nadhira hanya mengangkat sedikit dagunya dan memberikan sebuah isyarat kedipan mata yang sangat tipis kepada kepala asisten pribadinya. Sang asisten, seorang pria parubaya berwajah dingin layaknya mesin pembunuh yang berdiri tak jauh dari sang maharaja, segera melangkah maju dengan gerakan mekanis yang sangat presisi. Dari balik jas bespokenya, ia menarik keluar sebuah komputer tablet tipis berlapis titanium hitam. Jari jemari asisten itu menari dengan kecepatan kilat di atas layar sentuh, meretas langsung ke dalam jaringan server pusat perbankan nasional yang mayoritas sahamnya memang dikendalikan oleh gurita bisnis Nusantara Corp. Hanya butuh waktu kurang dari 60 detik bagi sang asisten untuk menjalankan protokol hukuman mati finansial tingkat tertinggi yang pernah dirancang oleh korporasi. Dengan suara datar yang sama sekali tidak mengandung intonasi emosi kemanusiaan, asisten itu melaporkan kepada Nadhira dan sang ayah bahwa seluruh rekening koran, deposito berjangka, dan akses kartu kredit tanpa limit platinum atas nama keluarga besar Rendra telah dibekukan secara sepihak dan permanen pada detik itu juga. Tidak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan laporannya yang mengiris nadi, menyatakan bahwa seluruh aset properti, termasuk deretan ruko elit tempat mereka berpijak saat ini, telah berpindah tangan status kepemilikannya ke dalam daftar sitaan Bank Sentral akibat penarikan paksa seluruh utang piutang yang jatuh tempo dalam hitungan menit. Nadhira hanya mendengarkan eksekusi kiamat kecil itu dengan ekspresi wajah stoisisme mutlak, tak ada senyum kemenangan apalagi kepuasan yang tercetak di bibirnya, karena menghancurkan serangga arogan seperti keluarga Rendra bagi dinasti Nusantara Corp nyatanya semudah menjentikan debu kotor dari kerah baju. Dampak destruktif dari manipulasi sistem keuangan tingkat dewa itu menghantam Rendra secara real-time dengan cara yang paling menyakitkan. Dari dalam saku celana kain mahalnya, ponsel pintar keluaran terbaru bertahtakan casing emas murni milik Rendra tiba-tiba berdering nyaring memecah keheningan yang mencekam. Nada dering ceria yang biasanya menandakan masuknya notifikasi transferan uang miliaran rupiah itu, kini terdengar laksana trompet malaikat maut yang datang menjemput jiwanya. Dengan tangan yang bergetar sehebat penderita hipotermia akut, Rendra merogoh sakunya dan mengangkat panggilan tersebut. Dari seberang sambungan, tidak terdengar suara sapaan arogan yang biasa ia dengar, melainkan jeritan histeris dan lolongan putus asa dari ayah kandungnya sendiri,
sang juragan tanah tiran yang kini terdengar seperti orang gila kehilangan akal. Ayahnya berteriak dengan napas tersengal-sengal, mengabarkan rentetan bencana kiamat yang menghantam mereka secara serempak. Pihak bank tiba-tiba menyita paksa rumah mewah mereka, para kreditor memblokir pabrik, dan puluhan mobil dealer ditarik secara sepihak tanpa peringatan. Sang ayah menangis meraung-raung, mempertanyakan dosa besar apa yang baru saja dilakukan anak sematawayangnya itu, hingga mampu memancing murka naga tidur penguasa ekonomi Asia untuk menghancurkan sejarah 7 turunan keluarga mereka menjadi debu yang tak berharga. Mendengar vonis kehancuran mutlak dari mulut ayahnya sendiri, nyawa Rendra seolah ditarik keluar secara paksa dari rongga dadanya. Ponsel berlapis emas murni itu terlepas begitu saja dari genggaman jemarinya yang mendadak lumpuh total. Jatuh membentur kerasnya aspal hingga layarnya pecah berkeping-keping layaknya masa depan sang tiran. Mulutnya menganga lebar. Namun tak ada satupun spektrum suara yang mampu keluar dari tenggorokannya yang mengering. Ia terjerembab mencium tanah, menyadari dengan keputusasaan yang melumpuhkan saraf bahwa uang kertas Rp50.000 yang baru saja ia lemparkan ke wajah pemuda santri itu mungkin adalah sisa harta terakhir yang ia miliki di seluruh muka bumi ini. Ironi yang teramat kejam ini mencabik-cabik ulu hatinya, menjerumuskannya dari puncak piramida sosial yang menyilaukan langsung terjerembab jatuh bebas membentur dasar jurang kemiskinan yang paling gelap, hina, dan menjijikan. Melihat tumpuan kekayaan mereka hancur lebur dalam hitungan detik di depan mata kepala sendiri, naluri bertahan hidup yang kejam dan oportunis dari kelompok wanita sosialita bergaun mini itu seketika mengambil alih. Para wanita berparas riasan tebal yang beberapa menit lalu masih tertawa menganga memamerkan gigi veneer mereka sambil menginjak-injak kerupuk Nadhira, kini bangkit berdiri dengan panik yang luar biasa. Tak ada lagi sebersit pun raut pemujaan di wajah mereka saat menatap Rendra, yang tersisa hanyalah tatapan jijik yang amat kental, persis seperti tatapan yang mereka berikan kepada bidadari berdaster lusuh tadi siang. Sambil merapatkan tas kulit buaya imitasi ke dada mereka melangkah mundur tergesa-gesa, menolak keras untuk dikait-kaitkan dengan pria bangkrut yang kini lebih miskin dari gembel jalanan. Bunyi ketukan tajam dari ujung sepatu hak tinggi kaca mereka yang berlari menjauh meninggalkan pelataran ruko bergema kejam, menciptakan sebuah melodi karma yang menari-nari di atas kehancuran mental Rendra yang kini sebatang kara dan ditinggalkan oleh dunia yang selalu memujanya. Dalam titik nadir kewarasan yang telah menguap sepenuhnya, Rendra merayap terseret-seret melintasi aspal yang masih menyisakan noda darah dan pecahan kaca kaleng kerupuk. Insting purba penyesalan mendorong sisa-sisa tenaga di tubuhnya untuk merangkak mendekati sepasang kaki bersandal jepit karet yang sedari tadi ia hina sebagai kuman selokan. Ia meraih ujung sarung tenun kotak-kotak bermotif hijau pudar milik Fahri, menangis meraung-raung merendahkan dirinya sehina-hinanya. Pria yang tadinya meludah penuh kesombongan itu kini mengemis belas kasihan, memanggil Fahri dengan sebutan Tuan dan malaikat, memohon dengan sangat agar sang santri sudi membuka suara dan melunakkan hati Nadhira untuk membatalkan eksekusi kiamat ini. Namun, Fahri hanya menunduk menatap cengkeraman putus asa itu dengan sepasang mata teduhnya yang tak memancarkan sepercik pun kilat amarah apalagi dendam. Pria bersahaja beralis tebal itu tidak meludahi balik, tidak mengayunkan kaki untuk menendang, namun ia secara perlahan menarik kain sarungnya hingga terlepas dari genggaman Rendra. Fahri melangkah mundur satu tindak, memberikan ruang bagi keadilan semesta untuk bekerja, mengajarkan tanpa kata kepada tiran yang hancur itu bahwa ketulusan tidak bisa disogok saat nyawa sudah berada di ujung tebing, dan bahwa roda kehidupan telah berputar menggilas keangkuhannya dengan sempurna, meninggalkan Rendra dalam lautan tangis penyesalan abadi yang tak akan pernah menemukan muara pengampunan. Deru putaran baling-baling helikopter militer raksasa yang terparkir di lapangan seberang perlahan mulai mereda, membiarkan debu-debu aspal yang sedari tadi menari liar di udara pesisir kini turun kembali memeluk bumi. Di pelataran ruko berlapis porselen yang kini telah resmi menjadi aset sitaan bank sentral tersebut, erangan putus asa Rendra yang tersungkur memeluk lututnya sendiri perlahan memudar, tenggelam oleh kebisuan epik yang menyelimuti puluhan pengawal elit berjas hitam. Atensi seluruh makhluk bernyawa di tempat itu kini tak lagi tertuju pada kejatuhan tragis sang tiran muda, melainkan terpusat sepenuhnya pada 3 sosok manusia yang berdiri di pusat epicentrum. Nadhira yang masih berbalut daster lusuh, sang ayahanda konglomerat pemegang kendali ekonomi Asia, dan Fahri sang pemuda miskin bersarung pudar yang ketulusannya baru saja mengguncangkan tatanan langit dan bumi. Sang maharaja bisnis, yang seumur hidupnya terbiasa menatap para menteri dan jenderal bintang 4 dengan sorot mata predator yang mengintimidasi, kini memutar tubuhnya sepenuhnya menghadap ke arah santri beralis tebal tersebut. Aura membunuh yang sebelumnya menguar pekat dari pori-pori pria paruh baya berjas abu-abu arang itu, menguap lenyap tak bersisa.
Ia melangkah mendekati Fahri dengan langkah gontai yang dipenuhi beban keharuan luar biasa. Garis-garis ketegasan di wajah aristokratnya yang mulai menua tampak bergetar menahan gejolak batin yang meremukkan dada. Melalui laporan singkat dari asisten intelijen pribadinya yang telah menyusuri rekam jejak kejadian di klinik kumuh tadi, sang konglomerat telah mengetahui secara detail dan gamblang tentang sebuah pengorbanan yang merobek akal sehatnya. Ia telah mendengar fakta bahwa pemuda kumal di depannya ini rela mengosongkan seluruh isi kantong plastik leceknya. Kumpulan koin bernoda dan lembaran uang 2000-an robek, hasil menyapu jalanan selama berbulan-bulan demi membeli sebuah kitab suci, hanya untuk membiayai tabung oksigen bidadari pewaris tahta Nusantara Corp. Menyadari jarak jurang strata sosial yang begitu ekstrim namun berhasil dijembatani oleh ketulusan murni tanpa setitik pun pamrih, sang ayah konglomerat merasakan dinding. Keangkuhan kapitalis yang ia bangun selama puluhan tahun hancur lebur menjadi debu di bawah telapak kaki beralaskan sandal jepit karet tersebut. Dengan sebuah isyarat jemari yang nyaris tak terlihat, sang konglomerat memerintahkan kepala asisten pribadinya untuk mendekat. Sang asisten, dengan gerakan mekanis yang terlatih sempurna, segera merogoh kantong dalam jas mahalnya dan mengeluarkan sebuah buku cek eksklusif berlogo Elang Emas Nusantara Corp beserta sebatang pena platinum murni bertatahkan berlian hitam yang harganya ditaksir mampu membeli satu blok perumahan elit di ibu kota. Sang ayah menerima buku cek itu dengan tangan yang sedikit gemetar, membuka lembaran kertas berharga pengubah nasib tersebut, lalu membubuhkan tanda tangan stempel kekuasaannya di sudut kanan bawah tanpa menuliskan sepeser pun nominal angka di kolom jumlah. Sambil menatap lurus ke dalam sepasang mata teduh Fahri yang tak memancarkan sepercik pun kilat keserakahan, sang maharaja bisnis menyodorkan cek kosong tersebut ke hadapan sang santri. Ia berbicara dengan suara bariton yang berat dan parau, menawarkan kepada pemuda itu untuk menuliskan angka berapapun yang sanggup diimajinasikan oleh otak manusianya, entah itu miliaran atau triliunan rupiah, sebagai bentuk rasa terima kasih yang tak terhingga. Tak hanya itu, sang ayah juga menunjuk ke arah konvoi mobil Mercedes-Benz G-Class anti-peluru yang memblokir jalan raya, menyatakan bahwa kunci dari kendaraan baja tersebut beserta puluhan hektar tanah di pusat kota adalah milik Fahri mulai detik ini juga, sebagai bayaran atas nyawa putri tunggalnya yang tak ternilai harganya. Tawaran harta gono gini yang hiperbolis dan tak masuk akal itu membuat puluhan pengawal militer di sekeliling mereka tanpa sadar menahan napas. Bagi manusia normal manapun yang bernapas di atas muka bumi, cek kosong dari pemegang saham mayoritas bank sentral adalah sebuah tiket instan menuju gerbang surga dunia, sebuah keajaiban yang sanggup mengangkat 7 turunan dari kubangan kemiskinan menuju puncak piramida sosial yang menyilaukan. Nadhira, yang berdiri selangkah di belakang ayahnya, menggigit bibir bawahnya yang pucat. Jantungnya berdebar liar, menunggu reaksi dari sang malaikat tak bersayap. Di dalam dunianya yang gelap dan penuh manipulasi bisnis, setiap orang selalu memiliki harga. Setiap ketulusan selalu bisa dibeli dengan nominal yang tepat. Ia merasa takut jika tawaran harta yang menggiurkan itu akan melunturkan kesucian hati Fahri, mengubah pemuda bersahaja itu menjadi monster serakah yang sama hinanya dengan Rendra dan pria-pria hidung belang di lingkarannya. Namun, apa yang terjadi pada detik berikutnya justru menjadi sebuah pukulan telak yang kembali meruntuhkan kewarasan sang bidadari. Fahri sama sekali tidak membelalakan matanya tergiur. Ia tidak mengulurkan tangannya yang kasar untuk merampas pena platinum tersebut, apalagi bersujud syukur memuja sang pemberi harta. Santri muda berbaju koko kusam itu hanya menatap lembaran cek kosong di depannya selama beberapa detik, lalu mengukir sebuah senyuman tipis yang luar biasa lembut, sebuah lengkungan bibir yang memancarkan kedamaian absolut layaknya telaga jernih di pegunungan yang tak bisa dikeruhkan oleh godaan gemerlap dunia. Perlahan, ia mengangkat tangan kanannya. Tangan kasar yang dipenuhi kapalan tebal dan masih menyisakan noda darah merah marun akibat memunguti pecahan kaca demi melindungi kehormatan Nadhira. Dengan sentuhan yang sangat halus dan sopan, ujung jemari berdarah Fahri mendorong kembali buku cek bernilai triliunan rupiah itu ke arah sang konglomerat, menolaknya dengan sebuah keikhlasan yang sangat tidak masuk akal. Melalui intonasi suara baritonnya yang tenang dan menggetarkan kalbu, Fahri mengutarakan penolakannya. Ia menyatakan dengan sangat merendah bahwa ia tidak menolong wanita malang tersebut untuk mencari panggung duniawi, apalagi demi memperdagangkan ketulusannya dengan lembaran kertas fana yang suatu saat akan lapuk dimakan rayap tanah. Fahri memohon pengertian sang maharaja dengan sangat hormat, menjelaskan bahwa jika ia menerima cek kosong dan kunci mobil mewah tersebut hari ini, maka terhapuslah sudah nilai pahala dari pengorbanannya di mata sang pencipta, dan ia tidak sudi menukar investasi mahkota abadi di akhirat kelak hanya dengan kesenangan duniawi yang sementara. Ia menutup kalimatnya dengan menegaskan bahwa senyum Nona Nadhira yang kini bisa kembali bernapas lega
adalah bayaran termahal yang jauh melebihi seluruh isi brankas emas di istana keluarga mereka. Kata-kata penolakan yang begitu suci dan telanjang itu bagaikan sembilu es yang menusuk langsung ke relung sanubari sang ayah konglomerat. Pria perkasa yang tak pernah menangis saat kehilangan ratusan miliar di lantai bursa saham itu, kini tak sanggup lagi membendung pertahanannya. Air mata kristal yang hangat meluncur bebas dari sudut mata elangnya, menetes membasahi kerah jas abu-abu arangnya. Ia menangis terisak dalam diam. Kepalanya menunduk dalam-dalam menahan rasa malu yang luar biasa, menyadari bahwa seluruh kekayaan yang ia kumpulkan seumur hidup dengan berbagai intrik kotor nyatanya tak mampu membeli sebutir debu ketulusan dari hati seorang pemuda miskin bersarung pudar. Di saat yang sama, pertahanan batin Nadhira meledak seketika. Bidadari pewaris tahta itu terisak hebat. Air matanya menganak sungai menyapu sisa debu di pipinya. Dadanya bergemuruh oleh sebuah perasaan cinta dan kekaguman yang teramat purba dan murni, mengukir nama Fahri ke dalam dinding jiwanya yang paling dalam. Pada detik yang penuh keajaiban itu, takdir telah menyegel garis hidup mereka berdua. Sang putri konglomerat menyadari dengan keyakinan absolut bahwa ia rela menukar seluruh warisan kerajaan bisnisnya hanya untuk bisa bersanding di samping pria berhati malaikat ini hingga akhir embusan napasnya. 5 putaran kalender telah berlalu bagaikan embusan angin musim semi yang menyapu habis sisa-sisa badai penderitaan masa lalu, menggilas habis keangkuhan duniawi, dan memutar roda nasib manusia ke titik ekstrim yang tak pernah bisa dijangkau oleh logika. Malam itu, di dalam Grand Ballroom Nusantara Palace, sebuah hotel bintang 7 termegah di jantung ibu kota Asia yang plafonnya dihiasi oleh ribuan lampu gantung kristal Swarovski seharga triliunan rupiah, udara terasa begitu sejuk, sakral, dan memabukkan. Jutaan kelopak mawar putih yang diterbangkan khusus dari perkebunan eksklusif di Belanda menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma vanila dan melati yang menenangkan sanubari. Suasana kemewahan absolut yang dihadiri oleh ratusan jenderal bintang 4, perdana menteri, dan raja-raja bisnis dari berbagai belahan dunia itu sungguh menjadi sebuah kontras yang luar biasa menyayat hati jika disandingkan dengan memori aspal pesisir yang mendidih, hawa karbol klinik yang pengap, dan debu jalanan yang menempel lengket pada sepotong daster lusuh di masa lalu. Di ujung karpet beludru merah yang membentang membelah lautan manusia-manusia paling berkuasa di bumi, berdirilah sosok pemuda yang 5 tahun lalu rela mengorbankan impiannya demi setabung oksigen murah. Fahri tidak lagi mengenakan kemeja koko kusam yang basah oleh keringat, maupun sarung tenun pudar yang ujungnya dijahit tangan. Tubuh tegapnya kini dibalut oleh setelan jas bespoke buatan perancang busana legendaris dari Milan, ditenun dari benang sutra putih murni yang memancarkan wibawa seorang pangeran. Namun, di balik balutan kemewahan yang sanggup membeli sebuah negara kecil itu, aura yang memancar dari wajahnya tetaplah sama seperti pemuda miskin di pelataran ruko bertahun-tahun silam. Alis tebalnya tetap membingkai sepasang mata teduh yang sedamai telaga pegunungan. Ketulusannya yang tak bisa dibeli itu pada akhirnya membuat sang maharaja bisnis meneteskan air mata, memberikan beasiswa pendidikan tertinggi yang kemudian dijawab Fahri dengan kecerdasan otak yang luar biasa brilian, hingga akhirnya santri bersahaja itu duduk di kursi direktur utama Nusantara Corp, memimpin perusahaan raksasa itu dengan kebijakan yang dilandasi oleh hati nurani, bukan keserakahan. Meski pena di tangannya kini bertahtakan berlian, di telapak tangannya masih tersisa jejak goresan luka putih tipis, sebuah parut keabadian akibat memunguti pecahan kaca kaleng kerupuk demi melindungi kehormatan sang bidadari. Suara dentingan piano grand yang melantunkan melodi orkestra nan epik seketika membungkam seluruh percakapan di dalam ballroom. Pintu kayu mahoni raksasa berlapis emas setinggi 8 meter di ujung ruangan terbuka perlahan, menarik ribuan pasang mata untuk menahan napas dalam kekaguman yang melumpuhkan. Di ambang pintu, diapit oleh sang ayahanda konglomerat yang meneteskan air mata bahagia, melangkahlah Nadhira. Bidadari pewaris tahta itu tampak menyerupai dewi yang turun dari nirwana. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang panjang menjuntai menyapu lantai porselen, di mana ratusan ribu butir berlian kecil dijahit menyatu dengan kain sutra tersebut, memantulkan kilau cahaya yang menyilaukan mata. Rambut ikalnya tak lagi lepek oleh keringat dan jepit plastik murahan, melainkan ditata sempurna di bawah tiara mahkota kerajaan. Namun, bagi Nadhira, seluruh perhiasan yang membalut tubuhnya saat ini sama sekali tak ada artinya dibandingkan dengan sosok pria beralis tebal yang menunggunya di ujung altar sana. Setiap kali kaki Nadhira melangkah di atas karpet empuk, ingatannya kembali terlempar pada perihnya sandal jepit karet tipis yang melepuhkan telapak kakinya, dan betapa hangatnya kain sarung kotak-kotak pudar yang dulu menyelimuti tubuhnya yang nyaris mati di sebuah klinik kumuh. Ironi takdir memang memiliki selera humor yang sangat kelam dan mematikan. Di saat yang bersamaan,
Tepat di luar tembok kaca tebal anti-peluru ballroom yang menjulang ke angkasa, alam semesta sedang mempertontonkan kekejaman karma secara real-time. Di bawah guyuran hujan badai ibu kota yang menusuk tulang, di pinggir jalan raya yang gelap dan dipenuhi genangan air berlumpur, sesosok pria kurus kering dengan bahu melengkung patah tampak sedang menyeret sebuah karung goni basah yang berbau busuk. Pria itu adalah Rendra. Tiran muda yang dulu memamerkan dompet kulit buaya dan meludah penuh kesombongan itu, kini tak lebih dari seonggok sampah masyarakat. Tubuhnya hanya dibalut oleh seragam kebersihan kota yang ukurannya kebesaran dan robek di bagian lengan. Kedua lututnya yang dulu dengan angkuh menendang makanan orang miskin, kini gemetar kedinginan menahan lapar. Rendra menghentikan langkah terseok-seoknya, mendongakkan wajahnya yang keriput dan dipenuhi noda lumpur untuk menatap ke arah layar Megatron raksasa di dinding luar hotel. Layar itu sedang menyiarkan secara langsung detik-detik prosesi pernikahan Putri Mahkota Nusantara Corp dengan pria yang dulu ia lempar menggunakan selembar uang Rp50.000. Sebuah isakan parau yang sangat menyedihkan lolos dari kerongkongan Rendra, bercampur dengan air hujan yang mencuci wajah hinanya, meratapi jurang penyesalan abadi yang tak akan pernah memiliki ujung. Roda kehidupan telah berputar menggilas keangkuhannya, hingga hancur menjadi debu kotoran di dasar selokan. Kembali ke dalam kehangatan ballroom, sang maharaja bisnis menghentikan langkahnya di depan Fahri. Pria parubaya penguasa ekonomi Asia itu mengambil tangan Nadhira dengan lembut, lalu meletakkannya di atas telapak tangan kasar Fahri. Melalui suara bariton yang bergetar menahan ledakan haru,